Penjelajah alam roh. C. 201. Kesulitan dalam menghadapi persidangan bukanlah dalam mengumpulkan petunjuk atau menyelidiki kasus, karena petunjuk dan bukti telah diberikan. Tantangan sebenarnya adalah mengungkap kebenaran kasus ini dalam waktu sesingkat mungkin. Naskah tersebut hanya memberi kedua belah pihak waktu 10 menit untuk membela diri. Mereka yang kurang memiliki kemampuan penalaran, wawasan, atau pemikiran cepat, tidak akan mampu memahami keseluruhan kasus dalam waktu 10 menit. Jika kamu tidak bisa memahaminya, bagaimana kamu bisa membela diri? Jadi, ketika Yuan Shi Tianzun dengan santai membantah bukti yang disajikan oleh Zhao Chenghuang, para kontestan merasa agak sedih. Orang ini sulit dihadapi. Ketika Yuan Shi Tianzun menemukan cara untuk membantah bukti di ring kedua dalam waktu kurang dari 1 menit, suasana hati ketujuh kontestan dapat digambarkan sebagai muram. Dari berhasil keluar dari ruangan terkunci hingga tiba di tempat kejadian perkara, ia hanya membutuhkan waktu 1 atau 2 menit. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana ia bisa memahami keseluruhan gambaran kasus tersebut? Apakah spekulasi bahwa si pembunuh bersembunyi di rumah pada saat kejahatan terjadi merupakan kebetulan yang lahir dari inspirasi tiba-tiba, atau penilaian yang telah dipikirkan matang-matang? Arena, tempat duduk para tetua. Tetua Hong Ying tertawa. Tujuan para pemimpin aliansi dalam merancang level ini adalah untuk menguji kecerdasan dan kemampuan beradaptasi para pemain. Di dalam ruang bawah tanah, pikiran yang cepat dan kemampuan beradaptasi yang baik adalah dua indikator terpenting kedua setelah kekuatan fisik. Dia menoleh ke tetua Sun di sampingnya dan berkata, apakah anak itu benar-benar sudah memahami seluruh kasusnya? Dia bukan seorang pengintai. Tetua Sun mendengus. Dia mungkin belum memikirkannya matang-matang. Ini hanya gertakan. Bahkan pengintai pun butuh waktu untuk berpikir, bagaimana mungkin mereka secepat itu? Zhang Yuanxing memang sedang menggertak. Waktunya terlalu singkat. Dari saat dia tiba di tempat kejadian perkara hingga kedatangan tim detektif, hanya ada sedikit lebih dari 1 menit. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk mencari tahu keseluruhan cerita. Mendeteksi noda darah pada pakaian dan kacamata adalah hal yang relatif sederhana yang dapat dilakukan dengan sedikit penyesuaian. Namun, membuktikan bahwa si pembunuh berada di tempat kejadian membutuhkan pemahaman lengkap tentang detail kasus tersebut. Dan alasannya berspekulasi bahwa si pembunuh berada di tempat kejadian didasarkan pada ketidakbersalahannya sendiri. Bukan berarti dia benar-benar telah memecahkan seluruh kasus tersebut. Dia memang gagal memecahkan kasus tersebut. Meskipun dia memahami gagasan untuk membalikkan bukti, dia tidak dapat memberikan logika dan konteks yang masuk akal. Melihat Yuan Shi Tianzun tetap diam untuk waktu yang lama, para kontestan beralih dari khawatir menjadi gembira. Zhao Chenghuang juga menghela nafas lega dalam diam. Ternyata itu hanya gertakan. Jika terbukti bahwa si pembunuh berada di tempat kejadian perkara, bukti-bukti dapat dibantah. Tetapi bagaimana cara membuktikannya? Hanya ada sidik jari 3 orang di tempat kejadian. Si pembunuh tidak meninggalkan jejak yang jelas. Tetapi si pembunuh pasti ada. Orang yang membuatku pingsan kemungkinan adalah si pembunuh. Setelah membuatku pingsan, si pembunuh berkelahi dengan Profesor Li, membunuhnya, melarikan diri dari tempat kejadian, dan menjebakku. Namun, tidak ada orang ketiga yang muncul dalam video dari awal hingga akhir, dan pawang di sebelah juga tidak terlihat ada orang kedua yang berkunjung pada siang hari. Kecuali jika si pembunuh menyelinap ke dalam ruangan jauh sebelumnya, menunggu kedatangan saya, dan langsung menyerang. Membuat saya pingsan, kemudian membunuh saya dan menjebak saya, dan akhirnya pergi dengan tenang, meninggalkan saya untuk menanggung semua kesalahan. Namun untuk membuktikan bahwa si pembunuh berada di ruangan pada saat itu, kita perlu memberikan bukti dan menganalisis modus operandinya. 4 menit telah berlalu, tersisa 6 menit. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Semakin seperti ini, semakin tenang Anda harus bersikap. Pada saat itu, Zhang Yuanxing mendengar Tianxia Guihuo menyipitkan mata dan tertawa. Apakah kau sedang mencari-cari alasan? Bagaimana mungkin ada pembunuh di ruangan ini? Jika memang seorang pembunuh, mengapa tidak ada sidik jari yang tertinggal? Cara berpikirmu salah, Yuan Shi Tianzun. Waktu hampir habis. Mari kita pikirkan cara lain untuk memecahkan kebuntuan ini. Sebenarnya, Anda bisa mencurigai istri Profesor Li. Mungkin dialah pembunuhnya. Tentu saja. Jika itu masalahnya, Anda harus berpikir jernih tentang mengapa Anda sudah pingsan dan Profesor Li sudah meninggal ketika dia masuk. Aku akan memberimu petunjuk. Dia menyelinap pulang saat jam pelajaran untuk melakukan pembunuhan, lalu dengan tenang pergi. Ketika dia sampai di rumah setelah jam pelajaran, dia secara tidak sengaja menemukan tempat kejadian perkara. Bodoh, istriku. Seperti Wang tua di sebelah. Jelas hanya gangguan. Tidak banyak informasi tentang mereka. Dan mekanisme dalam kasus ini menguji kemampuan berpikir dan penalaran. Jadi tidak perlu penyelidikan atau pengumpulan bukti. Zhang Yuanxing tanpa sadar membantah hal ini dalam pikirannya. Dia langsung menyadari bahwa dia telah terjebak. Tianxia Guihuo melontarkan omong kosong.
sengaja mengganggu alur pikirannya dan mengacaukan emosinya. Zhao Chenghuang segera memahami gagasan mengembalikan dunia ke api, dan berkata dengan nada tenang. Sang Dewa Surgawi Primordial yang perkasa kalah di ronde pertama. Bukankah itu sangat memalukan? Tujuannya mengatakan hal ini adalah untuk meningkatkan kecemasan pihak lain, yang merupakan cara untuk memprovokasi Yuanshi Tianzun sebelumnya. Di luar stadion, di tribun penonton, Tetua Hong Ying menatap gambar itu dan tersenyum. Oh Sun, kau benar, dia memang hanya menggertak. Tetua Sun berbisik, para pemimpin aliansi benar-benar licik. Mereka tahu tidak ada pengintai di antara 8 teratas, namun mereka tetap bersikeras merancang konten seperti ini. Ini mungkin ide marsal wanita itu. Dia pasti sangat tidak senang karena tidak ada pengintai di antara 8 teratas. Tetua Hong Ying berkata, bukankah itu berarti bahkan anggota terakhir dari pasukan Harimau Putih telah dieliminasi? Tetua Sun mengangguk sedikit, marsekal wanita itu telah merugikan dirinya sendiri kali ini. Bagaimana saya harus menanggapi hal itu? Tetua Hong Ying menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan, mengamati pertempuran. Saat ini, hal yang paling sering diucapkan di antara penonton adalah, 4 menit telah berlalu, pengintai mana yang akan menjelaskan ini? Dan, Yuanshi Tianzun pasti berpikir, pertanyaan ini terlalu sulit, aku tidak bisa melakukannya. Sekarang, semua orang sudah mengerti permainannya. Tantangan dalam memecahkan kasus pembunuhan bukanlah tentang kemampuan untuk menyelidiki dan memecahkan kejahatan, tetapi tentang apakah tersangka dapat dengan cepat merekonstruksi kebenaran dan menemukan cara untuk bertahan hidup berdasarkan informasi yang tersedia dalam waktu sesingkat mungkin. Di luar kasus itu sendiri, intinya adalah untuk menguji apakah para penjelajah alam roh dapat menembus kesulitan dan menemukan jalan keluar ketika mereka menghadapi krisis hidup dan mati di dalam penjara bawah tanah. Bahkan karakter seperti Yuanshi Tianzun, yang telah menaklukkan ruang bawah tanah tingkat es, tampak tak berdaya. Di dalam kamar 404, caci maki Tianxia Guihuo terus berlanjut, mengabaikan celoteh orang lain yang tak henti-hentinya. Zhang Yuanxing, dibantu oleh penalaran deduktif kacamata wawasan, dengan cepat meneliti semua detail dan tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak logis. Si pembunuh tidak mungkin tahu sebelumnya bahwa dia telah berkunjung. Dia adalah orang yang banyak dicari oleh Profesor Li, yang merupakan seorang penulis terkenal di samping tugas mengajarnya. Bukan hal yang terhormat bagi Profesor Li untuk mempekerjakan klien, jadi dia tidak akan pernah menceritakan pertemuan ini kepada siapapun. Setelah memahami hal ini, Zhang Yuanxing merasa jauh lebih tenang. Jadi begitulah, aku terjebak dalam pola pikirku. Si pembunuh tidak mencoba menjebakku, dan dia juga tidak bersembunyi di ruangan itu. Zhang Yuanxing tersenyum, detektif-detektif bodoh, biar ku beritahu di mana si pembunuh bersembunyi. Tianxia Guihuo mengangkat alisnya, di mana si pembunuh bersembunyi. Zhang Yuanxing mundur 2 langkah, menunjuk ke tempat tidur tunggal di sudut ruang belajar, dan berkata, lihat di sini. Setelah mendengar itu, semua orang membungkuk untuk memeriksa area tersebut dan melihat bahwa area tengah di bawah tempat tidur telah dibersihkan, sementara debu di sekitarnya tetap utuh. Sepertinya belum lama ini, seseorang merangkak di bawah tempat tidur dan membersihkan debu dari tubuhnya. Yuan Ting terkejut, maksudmu, si pembunuh bersembunyi di bawah tempat tidur? Sebelum Zhang Yuanxing sempat berbicara, Sun Miao Miao membantah alasannya. Mustahil, jika si pembunuh bersembunyi di bawah tempat tidur, bukankah Profesor Li, yang berada di ruangan yang sama, akan mengetahuinya? Jika Profesor Li tahu, apa hubungannya dengan si pembunuh sehingga ia mentolerir seseorang yang ingin membunuhnya bersembunyi di bawah tempat tidur? Zhang Yuanxing tak kuasa menahan diri untuk melirik gadis berwajah imut itu. Gadis ini sangat pintar. Jika ia mengikuti alur pemikirannya untuk memverifikasi kasus tersebut, ia perlu membuktikan hubungan antara si pembunuh dan Profesor Li. Tetapi itu mustahil dan akan menemui jalan buntu dalam deduksi karena kurangnya petunjuk. Zhang Yuanxing memiliki ide sendiri dan tetap teguh. Sambil tersenyum ia berkata, saya tidak pernah mengatakan bahwa orang yang bersembunyi di bawah tempat tidur adalah pembunuhnya. Orang yang bersembunyi di bawah tempat tidur adalah Profesor Li. Oh, dia tidak menyembunyikannya sendiri. Si pembunuh memasukkannya ke dalam. Si pembunuh memasukkannya. Para kontestan terkejut. Zhao Chenghuang berkata dengan tenang. Siapa yang dilihat tersangka di dalam ruangan? Tentu saja itu si pembunuh. Zhang Yuanxing mengangkat ponselnya dan menyalakan layar. Silakan tonton video ini. Nyalakan video dan arahkan layar ponsel Anda ke arah kerumunan. Untuk menghemat waktu, video dijeda setelah memutar kalimat. Saya tidak lagi tertarik dengan naskah Anda. Zhang Yuanxing memandang para detektif yang tampak sedang berpikir keras dan berkata, Profesor Li yang ditemui tersangka adalah si pembunuh. Jadi dia harus menutup tirai dan memakai topeng di siang bolong. Karena kacamata saya rusak dan penglihatan saya kabur, saya tidak bisa membedakan bahwa Profesor Li itu palsu. Jadi dia berhasil menipu saya. Sun Miao Miao mengerutkan kening. Tidak,
Si pembunuh tidak mungkin tahu sebelumnya bahwa kacamata Anda rusak dan penglihatan Anda kabur. Bagaimana mungkin dia begitu yakin bahwa Anda tidak akan bisa melihat melalui kacamata itu? Memakai masker memang bisa menyebabkan flu, dan menutup tirai juga berkaitan dengan preferensi pribadi. Hanya karena Anda sangat rabun dan tidak dapat melihat dengan jelas bukan berarti Profesor Lee adalah pembunuhnya saat itu. Debu di bawah tempat tidur juga bisa saja dibersihkan. Karena alasan lain, hipotesis Anda berani, tetapi semuanya hanya dugaan tanpa bukti apapun. Dia merasa jijik menggunakan taktik hinaan. Segala sesuatu di bawah langit akan kembali menjadi api, tetapi dia bisa menemukan celah dalam penalaran yang mulia surgawi primordial. Sambil memandang para detektif di sekitarnya, Zhang Yuanxing berbicara dengan fasih. Semua orang telah mengabaikan satu detail penting. Saya, tersangka, adalah kesayangan Profesor Lee. Masalah ini tidak terhormat, jadi Profesor Lee tidak akan menyebarluaskan kabar tentang pertemuan ini. Dengan kata lain, kedatangan saya adalah kecelakaan sepenuhnya, bukan sesuatu yang diharapkan oleh si pembunuh. Dengan cara ini, tindakannya menyembunyikan Profesor Lee di bawah tempat tidur dan mengajakku masuk adalah karena putus asa dan di luar rencananya, bukan karena dia berharap aku bisa melihat penyamarannya. Saat itu, dia mungkin sudah bertekad untuk membunuhku. Dia menutup tirai dan memakai topeng bukan untuk menyamar sebagai Profesor Lee, tetapi hanya untuk mencegahku melihat wajah aslinya ketika dia melakukan kejahatan. Namun, dia kemudian menyadari bahwa saya sama sekali tidak menyadari penyamarannya, sehingga si pembunuh mendapat ilham dan terpikir untuk menjebak saya, yang berujung pada bagian video di mana dia mengajak saya minum. Ekspresi para detektif berubah-ubah, dan mereka tetap diam, tenggelam dalam pikiran. Dengan bantuan kacamata insight, Zhang Yuanxing berbicara semakin lancar. Dia sengaja mengajakku minum, membuatku pingsan saat aku lengah. Lalu, sesuai rencananya, menyeret Profesor Lee keluar ruangan, menusuk jantungnya dengan pisau buah, dan kemudian menaruh pisau buah itu di tanganku, meninggalkan sidik jariku di atasnya. Saya mengalami cedera di bagian belakang kepala. Kekuatan pukulan datang dari belakang. Jadi, ketika seseorang tidak sadarkan diri, mereka akan jatuh ke depan atau ke samping. Ini menjelaskan mengapa darah terciprat di punggung dan bagian belakang celana saya, karena saya berbaring telungkup saat itu. Dewa Bumi berpikir sejenak dan berkata, aku akui apa yang kau katakan sangat masuk akal, tetapi anak muda, kau perlu memberikan bukti. Waktumu tidak banyak lagi, sekitar 2 menit lagi, itu seharusnya sudah cukup. Zhang Yuanxing terkekeh. Selanjutnya, silakan tonton bagian kedua dari video ini. Dia mengetuk layar untuk memutar video yang dijeda. Adegan dimulai dengan Profesor Lee bangun dan berakhir dengan dia kembali membawa sebotol minuman keras berbentuk kendi. Zhang Yuanxing bertanya, detektif muda dan bodoh, setelah menonton video, perhatikan ruang belajar. Apakah kalian melihat ada sesuatu yang hilang? King Songzi berkata dengan tidak senang. Diskusi itu penting, tapi jangan coba-coba menggunakan ini sebagai alasan untuk balas dendam. Penelitian ini benar-benar kacau. Kalau boleh saya sebutkan ada yang hilang. Itu keyboard, sudah hilang. King Songzi segera melihat ke lemari anggur di dekat jendela dan berkata, botol anggur itu juga sudah habis. Zhang Yuanxing menjentikkan jarinya dan berkata, dia harus membawa keyboard dan botol itu bersamanya karena itu adalah barang-barang yang pernah disentuhnya sebagai Profesor Lee, dan dia meninggalkan sidik jarinya di barang-barang tersebut. Tanda-tanda perkelahian yang berantakan di ruangan itu hanyalah kedok, tujuan sebenarnya adalah untuk menutupi hilangnya keyboard dan botol tersebut. Berdasarkan foto-foto dari penyelidikan tempat kejadian, botol anggur dan keyboard sudah hilang ketika petugas keamanan tiba. Namun, keduanya ada dalam video yang direkam oleh tersangka, yang berarti bahwa si pembunuh membawanya bersamanya ketika dia membuat saya pingsan, membunuh saya, dan meninggalkan tempat kejadian. Oleh karena itu, botol anggur dan keyboard yang hilang merupakan bukti bahwa si pembunuh berada di ruangan tersebut pada saat kejadian. Sebuah uraian panjang, ditulis sekaligus. Ding, detektif harus membuktikan bahwa pembunuhnya adalah tersangka dalam waktu 10 menit. Hitung mundur dimulai. Ekspresi ketujuh kontestan berubah drastis. Ruang bawah tanah telah menerima penalaran Dewa Purba. Dan sekarang giliran tim detektif untuk menyajikan bukti untuk membuktikan kasus mereka. Namun, semua bukti telah habis digunakan. Mulai dari kesaksian para saksi hingga sidik jari dan laporan otopsi. Semua bukti yang dapat digunakan telah dikerahkan. Namun tetap tidak dapat menyingkirkan Yuanshi Tianzun dari tuduhan. Pada titik ini, situasinya berbalik. Ketersediaan bukti yang tak terbantahkan merupakan keuntungan bagi para detektif. Mereka tidak perlu memeras otak untuk berpikir. Selama mereka mencatat bukti-bukti tersebut, mereka dapat membawa tersangka ke pengadilan dan menyebabkan kematiannya. Namun, mereka memiliki kelemahan fatal. Begitu tersangka membalikkan bukti, para detektif menjadi sangat pasif.
Tidak ada waktu untuk mencari bukti baru. Yang perlu kita lakukan adalah membantah argumen Dewa Purba. Itulah cara yang tepat untuk mengatasi kehabisan bukti. Mata Sun Miao Miao melirik ke sana kemari saat dia berkata, ada kesalahan dalam penalaranmu. Jika ada sidik jari di keyboard dan botol, kamu bisa saja membersihkannya, tidak perlu mengambilnya. Oleh karena itu, penalaranmu salah. Setelah selesai berbicara, dia mendengarkan dengan penuh harap. Zhang Yuanxing mencibir. Kau benar, menghapus sidik jari adalah salah satu metode. Tetapi itu tidak bertentangan dengan penalaranku. Penalaranku didasarkan pada fenomena hilangnya keyboard dan botol anggur. Kau hanya membantah demi membantah, tanpa bukti pendukung apapun. Seperti yang diperkirakan, suara notifikasi ruang bawah tanah tidak berbunyi, dan bantahan Sun Miao Miao tidak efektif. Zhang Yuanxing tertawa dan berkata, sebenarnya, jika kita bertanya kepada pawang di sebelah siapa lagi yang mengunjungi Profesor Li siang atau pagi itu, kita bisa mengidentifikasi pembunuhnya, tetapi itu di luar lingkup penyelidikan kita. Level ini tidak mengharuskan pencarian pembunuh. Wang tua di sebelah hanyalah karakter latar dan mungkin bahkan tidak ada dalam instance ini. Selain itu, saya menduga botol anggur itu juga bermasalah. Profesor Li meninggal karena luka tusuk di dada, tanpa luka lain. Jika si pembunuh membuatnya pingsan, pasti akan ada jejak yang tertinggal. Jadi bagaimana mungkin dia sampai koma? Mereka mungkin mencampurkan obat ke dalam minuman itu. Jadi mengambil botol tersebut juga memiliki tujuan lain, untuk menghilangkan alat yang digunakan dalam kejahatan. Tianxia Guiyuo, Zhao Cheng Huang, Yin Qi, dan yang lainnya mengerutkan kening, memutar otak, mencoba menemukan bukti untuk membantah penalaran Yuanxi Tianzun. Waktu berlalu, dan untuk beberapa saat, para detektif menggaruk kepala mereka, merasa enggan sekaligus tidak berdaya. Zhang Yuanxing berkata, tidak mungkin, 7 otak tidak bisa mengalahkan 1 otak. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka di panggung yang luar biasa ini. Jika mereka kalah seperti ini, apa yang akan terjadi pada reputasi mereka? Ada begitu banyak penonton yang menyaksikan dari pinggir lapangan. Saya akan memberi nama pertandingan ini agar rekan-rekan saya dapat membicarakannya di masa mendatang. Bagaimana kalau Sang Dewa Purba dan 7 kurcaci? Situasinya telah berbalik. Sekarang giliran dia untuk menciptakan kecemasan dan menghancurkan mentalitas orang lain. 7 kurcaci dan Yang Mulia Surgawi Purba. Bahkan wajah Dewa Bumi pun berkedut, dan dia menggertakkan giginya, sambil berkata, Nak, kamu terlihat sangat mengerikan. Sekarang, 6 kontestan lainnya tampak sangat tidak nyaman. Mereka juga telah merasakan kekuatan kata-kata kasar, yang mirip dengan provokasi. Mereka tahu bahwa pihak lain sengaja mencoba mengganggu dan memprovokasi mereka. Namun, saya tetap merasa emosional, marah, dan terpengaruh. Sang Yang Mulia Surgawi Primordial bergumam pada dirinya sendiri. Sang Yang Mulia Surgawi Primordial dan 7 kurcaci. Sang Yang Mulia Surgawi Primordial dan 7 kurcaci. Urat-urat di dahi ke-7 kontestan itu menonjol satu demi satu. Akhirnya, di tengah suasana canggung dan kaku, serta gejolak yang tak menentu, bunyi notifikasi penjara bawah tanah terdengar. Ding, waktu habis. Tim detektif telah menyerah untuk menyajikan bukti. Tersangka tidak bersalah. Ding, seluruh tim detektif kehilangan 10 poin. Tersangka mendapatkan 30 poin. Pertandingan berakhir, dan arena akan berganti dalam 3 menit. Pada saat itu, sorak-sorai antusias menggema di arena, memberikan tepuk tangan untuk kebangkitan gemilang ini dalam menghadapi kesulitan. Luar biasa, meskipun tidak ada pertarungan sebenarnya, itu sangat seru. Aku suka menonton comeback dan kemenangan seperti ini. Sangat mendebarkan. Yuanxi Tianzun benar-benar menghadapi 7 lawan sekaligus. Dia terlalu kuat. Lihat itu. Inilah kejeniusan dalam menaklukkan Dungeon. Inilah konfigurasi otak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 2 Dungeon peringkat S. Hanya Yuanxi Tianzun yang patut dicurigai. Jika itu kontestan lain, mereka pasti sudah tereliminasi sejak lama. Tapi bahkan Yuanxi Tianzun hampir gagal barusan. Yang Mulia Surgawi Yids. Suasananya seperti konser yang mencapai puncaknya. Tepuk-tepuk-tepuk. Ibu Xie bertepuk tangan dengan gembira. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Jauh lebih menarik daripada drama idola. Sayang, seleramu lebih bagus daripada ibumu. Pria yang kau pilih jauh lebih baik daripada ayahmu. Ayo ajak Yuanxi Tianzun menjadi menantu kita. Wajah ibu muda itu memerah karena gembira. Dan matanya berbinar-binar penuh antusiasme. Bersinar seperti bintang. Tepat ketika Xie Lingqi hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Bertahun-tahun, pengalaman bertempur, membuatnya merasakan bahaya. Jauh lebih baik daripada ayah. Jika aku setuju, kata-kata selanjutnya dari penyihir berhati hitam itu akan seperti ini. Oh, kau juga berpikir Dewa Purba jauh lebih baik daripada ayahmu. Aku akan memberitahu ayahmu. Xie Lingqi tersenyum dan berkata, menurutku kakak Yuanxi sama hebatnya dengan ayahku.
Nyonya Xie meliriknya dan mengangguk sambil tersenyum. Fu Qingyang mengalihkan pandangannya dan menatap sepupunya di sampingnya. Sudah kukatakan sebelumnya, dia tipe orang yang bisa mengeluarkan potensi terbaiknya dalam situasi sulit. Semakin buruk situasinya, semakin besar potensi yang akan dikeluarkannya. Melihat ekspresi gembira sepupunya dan pancaran kebahagiaan di matanya yang indah, ekspresi Fu Qingyang tiba-tiba membeku. Bocah nakal Yuan Shi Tianzun itu, ayo kita usir saja dia dan putuskan semua hubungan antara Guanya dan dia. Di sisi lain, Zurong menyipitkan mata, bulu matanya yang panjang menutupi pandangannya. Untuk mengendalikan Yuan Shi Tianzun, hal itu harus dilakukan pada tahap transenden. Begitu dia mencapai tingkat Sein, dia akan menjadi tak terkendali. Terlepas dari bakat bertarungnya, jika hanya mempertimbangkan kecerdasannya, Yuan Shi Tianzun mengingatkannya pada Raja Iblis. Orang itu jahat tetapi sangat cerdas, bahkan pada tahap transenden, dia sudah melihat sekilas beberapa rahasia alam spiritual. Saat Raja Iblis memikirkan nama itu, kaki Zurong menjadi lemas, dan dia mengalami reaksi fisiologis seolah-olah karena refleks terkondisi. Hal ini semakin memicu obsesinya untuk memperbudak Yuan Shi Tianzun. Di kursi para tetua, Tetua Hongying bertepuk tangan, mengagumkan. Tingkat persaingan seperti ini mungkin tidak akan menarik minat seorang tetua, tetapi itu tidak menghentikan dia untuk menonton dengan penuh minat. Tetua anjing, yang terpisah oleh sebuah meja, mengangkat kepalanya, melirik tetua matahari di sebelahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lumayan, kami tidak tersingkir di gelombang pertama. Katakan saja, kenapa kau menatapku seperti itu? Tetua Sun sangat peka dan merasakan bahwa wajah orang lain itu dipenuhi dengan kata-kata, kau benar-benar bingung. Elder Dog mengabaikannya dan berkata, babak selanjutnya seharusnya berupa kompetisi bela diri. Aku penasaran seperti apa aturannya dan berapa banyak peserta yang akan tereliminasi. Umpan balik dari lokasi kejadian tidak terdengar maupun terlihat oleh para pemain di dalam instance tersebut. 3 menit berlalu dengan cepat, dan mereka mendengar suara notifikasi ruang bawah tanah. Lantai kedua kini dibuka, berjudul Era Pelaporan Massal, Era Pengungkapan Informasi Secara Massal. Zhang Yuanxing berpikir dalam hati. Kelima pemimpin aliansi itu masih menggunakan meme. Setelah melampiaskan kekesalannya, dia segera mulai memikirkan cara memainkan level ini. Level pertama menguji kecerdasan dan kemampuan beradaptasi, dan jika tidak ada hal tak terduga terjadi, level kedua seharusnya fokus pada pengujian kekuatan fisik. Kompetisi arena ini mensimulasikan sebuah peristiwa pembunuhan berskala besar, yang intinya adalah pembunuhan, atau kekerasan. Tapi sebenarnya apa itu? Era besar pembongkaran pelanggaran. Nama itu sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan pertempuran apapun. Saat ia sedang melamun, pemandangan di depannya mulai berubah bentuk menjadi pola bergelombang. Zhang Yuanxing tak kuasa berpikir dalam hati, ya, kita akan segera memasuki adegan. Apa yang kupikirkan di sini? Apa gunanya? Adegan tersebut berubah dari buram menjadi jernih dalam waktu kurang dari 2 detik. Zhang Yuanxing melihat sekeliling dan hanya melihat reruntuhan. Dia berada di reruntuhan kota kuno. Sejauh mata memandang, ada rumah-rumah yang roboh. Bangunan-bangunan yang terbuat dari campuran batu bata biru dan kayu. Beberapa balok telah roboh, beberapa dinding telah runtuh, dan rumpun-rumput hijau tumbuh di antara kayu dan batu bata yang hitam dan lapuk. Apakah ini adegan untuk lantai 2? Saat Zhang Yuanxing berpikir dalam hati, pada saat yang sama, dia merasakan keberadaan mayatnya sendiri, yang hanya berjarak 3 meter darinya. Pada level pertama, mayat pertama dilindungi oleh kekuatan tertentu, dan bahkan sebagai pemiliknya, dia tidak dapat merasakannya. Barang tersebut sudah dikembalikan. Selain itu, setelan jasnya yang berwarna terang telah hilang, dan dia kembali mengenakan piyama. Suara notifikasi dari alam roh terdengar di telingaku. Era pembongkaran pelanggaran massal, pengantar alam roh. Dahulu kala, hiduplah seorang jenderal perkasa yang memimpin kavaleri kekaisaran untuk menaklukkan kota-kota dan wilayah-wilayah, mencapai prestasi militer yang besar. Namun, prestasinya menyaingi tuannya, membangkitkan kecemburuan para pejabat rendahan dan kecurigaan kaisar. Karena itu, para menteri yang hianat bersekongkol dengan kaisar yang tidak kompeten untuk menuduhnya secara palsu dan memenjarakannya. Jenderal itu berteriak bahwa dia tidak bersalah dan meninggal di penjara. Sebelum kematiannya, dia mengucapkan kutukan, siapapun yang memasuki kota ini akan mati karena dilaporkan. Aturan kompetisi, setiap pemain dapat membuat laporan sekali setiap 10 menit. Laporan yang berhasil akan memperbarui fungsi. Laporan yang gagal akan menonaktifkan fungsi selama 30 menit. Metode pelaporan. Roh sang jenderal bergentayangan di atas reruntuhan kota kuno. Pelapor harus meneriakkan isi laporan dan alasan laporan ke arah langit. Roh sang jenderal akan menilai laporan tersebut. Jika berhasil, sang jenderal akan menembakkan panah ke orang yang dilaporkan,
mengurangi 3 poin. Jika gagal, sang jenderal akan menembakkan panah ke pelapor, mengurangi 1 poin. Catatan 1. Zirah sang jenderal telah hilang di kota kuno. Bagian-bagiannya tersebar di mana-mana. Setiap setengah jam, satu bagian akan menyala dengan cahaya yang berharga. Kumpulkan zirah tersebut untuk mengalahkan musuh. Catatan 2. Setiap pemain hanya dapat melengkapi satu bagian baju zirah. Membunuh atau mengeliminasi satu pemain akan membuka kemampuan untuk melengkapi satu bagian baju zirah. Catatan 3. Harap diperhatikan bahwa Anda tidak boleh melanggar hukum atau melakukan tindakan tidak bermoral apapun di kota kuno ini kecuali membunuh dan berkelahi. Catatan 4. Mengeliminasi pemain memungkinkan Anda mencuri poin mereka. Syarat untuk menyelesaikan level. Bertarung hingga tersisa 2 pemain terakhir. Pemberitahuan dari alam roh berakhir di situ. Di langit yang remang-remang, sesosok figur yang terbentuk dari kabut hitam muncul. Tingginya lebih dari 100 kaki, mengenakan pakaian militer, memegang busur yang kuat, dan berdiri dengan gagah di bawah langit, di atas kota kuno. Anda bisa melihatnya dari mana saja di kota ini. Zhang Yuanxing merenung, mencerna informasi dalam salinan tersebut. Pertarungan bebas individu, bukan. Ini mode pertarungan bebas tim. Ketika hanya tersisa 2 pemain, itu berarti para pemain akan membentuk aliansi, dengan 2 pemain per tim, sehingga total ada 4 tim. Dukungan di luar medan perang. Laporan, dan perlengkapan tempur. Perlengkapan tempur mudah ditemukan, mirip dengan perbekalan yang dijatuhkan dari udara, muncul setiap setengah jam, dan setiap kemunculannya akan memicu pertempuran besar. Fungsi pelaporan tidak mudah digunakan dan tidak boleh digunakan sembarangan. Jika Anda melakukan kesalahan, Anda tidak hanya akan kehilangan poin, tetapi fungsi pelaporan juga akan diblokir selama setengah jam. Menyingkirkan anggota tim memungkinkanmu mencuri poin mereka. Aturan ini membuatku menjadi sasaran serangan semua orang. Bagaimana aku bisa membentuk aliansi sekarang? Apakah aku harus bertarung sendirian? Zhang Yuanxing memperlihatkan giginya. Puluhan mil jauhnya di tepi sungai, Yuan Ting memimpin pasukan mayat Yin, bersembunyi di balik tembok yang rusak. Alisnya berkerut. Bertarung hingga tersisa 2 orang berarti mereka bisa membentuk aliansi. Kita tidak bisa membentuk aliansi dengan aliansi 5 elemen. Jadi mari kita coba Sun Miao Miao dan Zhao Cheng Huang. Zhao Cheng Huang memiliki kepribadian yang eksentrik dan bukan kandidat yang baik untuk aliansi. Mari kita coba Sun Miao Miao. Jika dia tidak setuju untuk bersekutu denganku, aku akan pergi ke Yuanxi Tianzun, meskipun dia memiliki skor tertinggi. Yuan Ting mencantumkan Yuanxi Tianzun sebagai opsi cadangan. Mari kita tunggu sampai baju zirah itu muncul dan lihat apakah kita bisa mendapatkannya. Baju zirah itu seharusnya memiliki fungsi yang cukup bagus. Jalan utama kota kuno tersebut. Tianxia Guihuo bersandar di dinding, melipat tangannya, menatap roh-roh heroik setinggi 100 kaki di langit, sambil berpikir. Pembunuhan dan penyerangan tidak termasuk dalam lingkup pelaporan, tetapi di ruang bawah tanah, hal-hal ilegal atau tidak tertib apalagi yang dapat Anda lakukan selain membunuh. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia memahami inti dari aturan tersebut, memancing orang lain untuk melakukan kesalahan, lalu melaporkan mereka. Saya merasa ada banyak cara untuk melaporkan, tetapi saya hanya punya 10 poin tersisa. Jadi tidak ada ruang untuk coba-coba. Eliminasi terjadi ketika poin mencapai 0. Saat ini, di antara 8 kontestan, Yuanxi Tianzun memiliki 50 poin, sedangkan yang lainnya masing-masing memiliki 10 poin. Perbedaannya cukup besar. Tianxia Guihuo tersenyum. Wajahnya yang kasar memperlihatkan seringai. Yuanxi Tianzun sudah tamat. Dia pasti tidak punya sekutu. Dan semua orang di instansi ini ingin melenyapkannya. Pemain dengan skor tertinggi akan menerima item yang ampuh. Dan pemain yang memiliki item tersebut dapat berkompetisi untuk memperebutkan gelar juara. Jika kamu ingin menang, kamu harus menyingkirkan Yuanxi Tianzun. Tianxia Guihuo menikmati momen itu sejenak, lalu mengalihkan perhatiannya ke masalah pembentukan aliansi. Dari ketujuhnya, Tondif dan Green Pine Seed memiliki kekuatan tempur tingkat menengah hingga rendah, begitu pula kemampuan mereka dalam membersihkan ruang bawah tanah. Aku, di sisi lain, unggul dalam membersihkan ruang bawah tanah, sehingga mereka menjadi target mudah bagiku untuk direkrut. Namun, 3 individu terkuat teratas jauh lebih sulit untuk dibujuk. Bahkan jika kita memaksa membentuk aliansi, mereka akan saling waspada, sehingga semakin sulit bagiku untuk memimpin. Adapun Yuanxi Tianzun, Tianxia Guihuo bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk membentuk aliansi dengannya. Siapapun yang bersekutu dengan Yuanxi Tianzun akan menjadi sasaran. Sebuah aliansi. Zhao Cheng Huang, sambil membawa mayat Yin, berjalan melewati reruntuhan, menunggu cahaya harta karun muncul sambil mencari kontestan lainnya. Jenazah Yin Zhao Cheng Huang telah diperbaiki. Jenazah itu diperbaiki oleh kakek buyutnya sendiri. Jika tidak, dengan kekuatan Yin yang dimilikinya untuk memeliharanya,
setidaknya akan memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan. Meskipun Zhao Chenghuang memiliki Yin Course lainnya, Yin Course pada tahap transenden sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Yin Course pada level 4. Fungsi pelaporan tampaknya agak tidak berguna dan sulit digunakan. Jika kita akan membentuk aliansi, maka Sun Miao Miao akan menjadi pilihan yang baik. Jika dua pemain teratas bergabung, itu sudah cukup untuk menekan pemain lain. Namun dalam kasus itu, Sun Miao Miao dan aku pasti akan diserang oleh pemain lain. Yuan Ting adalah anggota Sekte Tai. Aku bisa menggunakan minatku di luar lapangan untuk menyatukan mereka, dan kemudian akan menjadi situasi 3 lawan 5. Zhao Chenghuang mengerutkan kening. Ketiga anggota Sekte Tai itu berhadapan dengan 5 anggota aliansi 5 elemen. Meskipun ia sangat percaya diri, ia tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang. Tidak perlu membuat situasi terbagi secara jelas sejak awal. Sekte Tai memiliki anggota yang lebih sedikit, tetapi itu memiliki keuntungannya. Aliansi Wuxing memiliki lebih banyak anggota, tetapi kelemahan terbesarnya adalah mereka tidak bersatu. Ngomong-ngomong, Yang Mulia Surgawi Primordial memiliki skor tertinggi. Zhao Chenghuang mengangkat sudut bibirnya. Dia telah menyusun rencana. Saat ini, di luar lapangan, gambar yang diproyeksikan oleh cermin kristal dibagi menjadi 8 bagian yang berjarak sama, masing-masing sesuai dengan salah satu dari 8 kontestan. Ruang bawah tanah ini sangat menarik. Aturannya banyak dan cukup kacau. Ada begitu banyak hal yang bisa digunakan. Saya sangat menantikan pertarungan antara 8 pemain teratas. Banyak aturan, itu semua omong kosong. Menyelesaikan Dungeon ini sangat mudah. Langsung saja menuju pusat kota dan mulai bertarung. Jika ingin memperlambat, kumpulkan armornya dulu. Orang yang mengatakan ini jelas seorang ahli pemadam kebakaran. Para penonton menyaksikan video tersebut sambil mendiskusikannya. Dibandingkan dengan tantangan pertama, babak kedua dari pertarungan bebas ini jauh lebih menghibur. Ini bukan lagi pertunjukan satu orang oleh Yuan Shi Tianzun, tetapi pertarungan kecerdasan dan keberanian di antara 8 kontestan. Setelah membaca peraturan tersebut, banyak orang mulai merasa kasihan pada Yuan Shi Tianzun. Astaga, Yuan Shi Tianzun sungguh sial. Dia akhirnya lulus ujian pertama, dan sekarang dia menjadi musuh publik di ujian kedua. Saya rasa dia benar-benar sial. Dia memulai dengan kondisi yang sangat buruk dan terus berlanjut seperti itu. Lagi pula, fungsi pelaporan itu tidak berguna. Di tempat seperti itu, siapa yang berani melanggar hukum? Keunggulan poin Yuan Shi Tianzun tidak ada gunanya. Orang-orang mulai mendiskusikan aturan-aturan tersebut. Level ini disebut era pelaporan hebat, dan namanya sendiri membuktikan bahwa fungsi pelaporan adalah senjata ampuh yang dapat menentukan hasilnya. Semuanya bergantung pada siapa yang dapat mengembangkan sepenuhnya gameplay dari fungsi ini dan menggunakannya dengan baik. Mereka dapat menyingkirkan lawan mereka bahkan tanpa harus bertarung. Menurut saya, laporan hanya dapat dibuat secara sah dengan memancing lawan untuk melakukan kesalahan. Tetapi mereka yang bisa masuk 8 besar semuanya adalah pemain top, jadi siapa yang akan dipancing? Lihat, para pemain itu hanya menonton Heroic Spirit sekali lalu berhenti memperhatikan. Mereka jelas menganggap fungsi pelaporan itu tidak berguna. Hah, apa yang akan dilakukan Yuan Shi Tianzun? Setelah berpikir lama, Zhang Yuanxing tiba-tiba mendapat ide untuk memverifikasi laporan tersebut. Dia segera berjalan ke arah mayat, setengah berjongkok, dan menarik celana mayat itu ke bawah. Kemudian, ia mengangkat kepalanya, menatap langit, dan berteriak, "Saya, Yuan Shi Tianzun." Dengan ini secara resmi melaporkan bahwa almarhum nomor 1 telah memperlihatkan alat kelaminnya di depan umum. Alasan pelaporan, tidak bermoral dan tidak senonoh. Roh-roh heroik yang berdiri tegak di antara langit dan bumi tetap diam dan tidak menanggapi. Ding, laporan berhasil. Target laporan bukanlah peserta. Jadi ini dianggap sebagai kesalahan dan tidak akan dikenakan sanksi. Begitu, Zhang Yuanxing mengusap dagunya. Setelah lebih memahami aturan mainnya, sasaran laporan hanya dapat berupa peserta yang telah memasuki lokasi acara. Jika sasarannya salah, tidak akan dikenakan sanksi. Setelah beberapa detik merenung, ia mendapat ide lain. Ia segera berjalan ke dinding, memanggil mayat Yin untuk berdiri di sampingnya, lalu mencabut jarum penstabil laut dari selangkangannya dan berejakulasi dengan deras. Di tengah gemericik aliran air jernih, Zhang Yuanxing menggunakan dinding dan mayat untuk menyembunyikan ukuran tubuhnya sambil memanipulasi mayat tersebut agar menatap langsung ke senjata besar tuannya. Karena saya baru saja buang air kecil saat bangun tidur, jumlahnya sedikit dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Setelah buang air kecil, Zhang Yuanxing mencabut jarum ajaib itu dan dengan lantang berseru ke langit. Saya, Yuan Shi Tianzun. Dengan ini melaporkan Yuan Shi Tianzun karena buang air kecil di tempat umum. Alasan pelaporan, hal itu merusak moralitas publik. Saya, Yang Mulia Surgawi Primordial, dengan ini secara resmi melaporkan bahwa almarhum nomor 1 telah memata-matai bagian pribadi saya.
Alasan laporan ini, itu ilegal. Di atas reruntuhan, di bawah langit, roh yang menjulang tinggi itu perlahan memandang ke sekeliling. Kemudian, dia mengangkat busurnya, menarik talinya, dan busur itu seketika berubah seperti bulan purnama. Memanggil, sebuah anak panah yang terbentuk dari energi hitam melesat ke arah Zhang Yuanxing. Anak panah itu berjatuhan seperti meteor dari langit yang suram. Pada saat yang sama, Zhang Yuanxing mendengar suara notifikasi dari ruang bawah tanah. Ding, laporan berhasil. Ding, Anda telah dilaporkan oleh Yuanxi Tianzun, dan 3 poin telah dikurangi. Isi laporan, buang air kecil di tempat umum. Ding, laporan berhasil. Target laporan bukanlah peserta. Jadi ini dianggap sebagai kesalahan dan tidak akan dikenakan sanksi. Ini menarik, Zhang Yuanxing tersenyum. Dia menemukan aturan-aturan berikut. Pertama, Anda dapat melaporkan diri sendiri. Kedua, Anda dapat menurunkan celana seseorang dan melaporkannya karena memperlihatkan bagian bawah tubuhnya. Ketiga, Anda dapat secara sukarela memperlihatkan bagian bawah tubuh Anda kepada orang lain dan melaporkannya. Selama hal ini terjadi, terlepas dari kebenarannya, semuanya ditangani dengan cepat dan tegas. Ini benar-benar era pengungkapan informasi besar-besaran. Ia terinspirasi untuk melakukan upaya ini setelah membaca deskripsi salinan tersebut. Deskripsi ruang bawah tanah dengan jelas menyatakan bahwa sang jenderal dibunuh secara tidak adil karena pemberitaan yang jahat, yang tidak sesuai dengan fakta. Ini berarti bahwa tindakan pemberitaan jahat tersebut kemungkinan besar merupakan bagian dari kutukan. Berhasil, ada yang berhasil melaporkannya. Siapa dia? Ketujuh kontestan di arena secara bersamaan mengangkat kepala mereka, menatap dengan takjub ke langit yang suram. Mata mereka seolah masih memantulkan anak panah yang melesat cepat itu. Secepat itu, bagaimana seseorang bisa berhasil melaporkan lawan begitu cepat setelah memasuki instance? Ketujuh kontestan itu langsung merasa cemas dan tertekan. Arena tersebut, tribun penonton penuh sesak, tetapi terasa sunyi mencekam, benar-benar hening. Lautan kepala hitam tetap diam, semua mata tertuju pada sosok yang mencemooh di depan umum. Wajah-wajah mereka membeku, tertegun, atau terkejut, semua orang tercengang. Awalnya, ketika mereka melihat Yuanxi Tianzun menarik celana mayat Yin, pemandangan itu penuh dengan kehebohan dan kekacauan. Namun, sebelum semua orang bisa tenang, dia malah buang air kecil di depan umum. Bagaimana mungkin seseorang melakukan hal seperti itu? Anda adalah Yuanxi Tianzun, perwakilan resmi dari tahap transenden. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikan, bagaimana Anda bisa menenangkan diri tanpa tekanan psikologis? Apakah kamu tidak punya harga diri? Apakah pihak berwenang tidak punya harga diri? Namun ketika Yuanxi Tianzun melaporkan dirinya sendiri, dan roh-roh heroik di langit turun untuk menghukumnya, perasaan terbesar semua orang adalah, Xiao Dao telah menarik perhatian mereka, dan mata mereka pun terbuka. Astaga, kamu bisa melakukan itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak, memecah keheningan dan memicu gelombang suara yang dahsyat di antara para penonton. Jika saya tidak salah, Yang Mulia Surgawi Primordial baru saja menguji beberapa aturan, melaporkan mayat Yin gagal, melaporkan diri sendiri berhasil, dan pelaporan gaya jebakan berhasil. Itu luar biasa, itulah efisiensi dan pemikiran seorang jenius papan atas. Wow, itu luar biasa. Di antara 8 kontestan teratas, hanya Yuanxi Tianzun yang berhasil memahami aturan pelaporan. Itulah perbedaannya, kontestan yang lolos level S memang berbeda dari yang lain. Jika dilihat dari sudut pandang ini, perbedaan antara Tianxia Guihuo dan Yuanxi Tianzun langsung terlihat jelas. Dia mungkin seorang master di antara praktisi alam spiritual biasa, tetapi di hadapan para ahli tingkat atas sejati, kesenjangannya sangat kentara. Menguji aturan dengan cara ini, sungguh cara berpikir yang unik. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Yuanxi Tianzun memang pantas disebut Yuanxi Tianzun. Tianxia Guihuo cukup terkenal dengan strategi penjelajahan ruang bawah tanahnya, dan statusnya sebagai ahli api membuatnya semakin luar biasa. Sebelumnya, meskipun semua orang merasa bahwa Yuanxi Tianzun lebih kuat dari Tianxia Guihuo, mereka sebenarnya tidak memiliki konsep seberapa jauh lebih kuatnya dia atau dalam aspek apa saja. Babak pertama merupakan pertunjukan solo bagi para tersangka. Tianxia Guihuo tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakatnya. Baru pada babak kedua dimulai, semua orang memulai dengan kedudukan yang sama, dengan aturan yang sama dan situasi yang sama. Hanya dalam beberapa menit, Yuanxi Tianzun berhasil menemukan beberapa aturan. Cek, kalau dia memang sebegitu mampunya, jangan sembunyi-sembunyi. Kencing saja secara terbuka dan jujur. Aku akan makan topiku kalau dia bahkan tidak berkedip. Sayang sekali. Pak, bisakah Anda menyesuaikan sudutnya? Kita butuh tampilan 360 derajat. Ya, kami sangat tertarik dengan ukuran Yang Mulia Surgawi Primordial. Para gadis yang sopan tampak malu dan canggung.
Sementara para pengemudi wanita yang berpengalaman tampak bersemangat dan tersipu. Semuanya meminta untuk menonton. Ini adalah Yuanshi Tianzun. Bu, kalau ibu menutup mataku lagi, aku akan marah. Xie Lingqi sangat marah dan meronta-ronta dengan keras dalam pelukan ibunya. Ibu Xie tetap dalam posisi menggendong putrinya, sambil menengokkan lehernya untuk menatap lekat-lekat gambar itu. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Kamu tidak bisa melihat apa-apa. Membosankan sekali, sayang. Kamu belum dewasa. Ibu sedang melindungimu. Xie Lingqi merasakan penyesalan sekaligus kelegaan. Ia menyesal kehilangan kesempatan untuk melihat ukuran Yuanshi, tetapi lega karena perempuan murahan seperti ibunya, dan banyak lagi lainnya, gagal memanfaatkan Yuanshi. Di sisi lain, Ratu mencondongkan tubuh ke telinga Guanya dan berbisik. Tiba-tiba aku teringat apa yang kulihat di kota Yin yang terakhir kali. Itu meninggalkan kesan mendalam padaku. Guanya terkekeh dan berkata, ya, dari semua ulat itu, dialah yang paling penting. Sang Ratu berkata dengan menyesal, sayang sekali dia menyembunyikannya dengan sangat baik kali ini. Kita tidak bisa melihatnya sekarang. Guanya, kau baru melihatnya sekali. Berapa kali lagi kau ingin melihatnya? Apakah kau ingin tidur dengannya? Kalian sudah pernah melihatnya sekali. Bibir Fu Qing yang berkedut saat mendengarkan bisikan kedua wanita itu. Pada saat yang sama, dia mempertimbangkan dengan serius apakah akan mengeluarkan Yuanshi Tianzun dari Garda Harimau Putih atau tidak. Jumlah pengembara alam roh yang hadir kira-kira 80% dari anggota resmi. Jadi tidak ada keraguan tentang tingkat minat dan penyebaran cerita tersebut. Mengingat Yuanshi Tianzun telah melakukan hal seperti ini, mudah untuk membayangkan bahwa setelah hari ini, berita tentang perilaku tidak senonoh Yuanshi Tianzun akan menyebar ke seluruh aliansi 5 elemen dan sekte Tai. Tidak boleh ada seorang pun yang memiliki reputasi buruk di Garda Harimau Putih. Di salah satu kursi penonton, Bill Tarantino menoleh untuk melihat Anne, yang mata birunya yang besar dipenuhi penyesalan. Saat Yuanshi Tianzun membuka resletingnya barusan, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia menatap gambar itu dengan saksama. Zurong juga merasa kecewa. Dia tidak hanya memilih selir pria berdasarkan penampilan, dia mengevaluasi mereka dari berbagai sudut pandang. Karena Yuanshi Tianzun adalah mangsa yang diinginkannya, dia tentu ingin menilai aspek lain juga. Ekspresi Zurong diperhatikan oleh selir muda laki-laki itu, yang paras tampannya membuatnya dalam hati mencemooh. Dia mungkin hanya seekor cacing tanah kecil. Para tetua yang duduk di kursi tetua terdiam. Setelah jeda yang cukup lama, seorang tetua dari pasukan Harimau Putih, yang mengenakan baju zirah, memaksakan diri untuk memberikan pujian. Tanpa beban citra apapun dan dengan cara berpikir yang unik, Yuanshi Tianzun rela melakukan pengorbanan besar untuk menemukan aturan. Tindakannya patut dipuji. Anak ini sungguh, memang benar. Tetapi ini adalah turnamen, jadi kita perlu memperhatikan dampaknya. Mereka masih memiliki sedikit rasa sopan santun, tahu untuk menghindarinya. Tapi sekali lagi, gambar-gambar itu dirancang oleh para pemimpin aliansi. Kita tidak memiliki kendali atasnya. Bagaimana jika Yang Mulia Surgawi Primordial menggunakan trik yang sama lagi? Di antara para pejabat muda kita yang berprestasi, seperti Fu Qingyang, Jiang Ju, dan Raja Hantu Fengdu, mereka semua sangat memperhatikan citra mereka. Yuanshi Tianzun agak berbeda. Ini bukan apa-apa. Kau belum pernah melihatnya bersujud menyembah, kata salah satu boneka beruang. Tetua Sun menyela mereka dengan tidak sabar. Yang terpenting adalah menang. Kenapa harus begitu pilih-pilih? Anak Yuanshi itu punya beberapa kemampuan. Jadi kau mengakui kau bingung. Seorang tetua dari Istana Dewa Air mencibir. Tetua Sun terdiam, dan tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam. Apakah sudah menyebar ke para lansia? Reruntuhan kota kuno. Aturan-aturan ini sederhana dan mudah dipahami. Setelah digunakan sekali, pemain lain akan dapat memahaminya. Jadi aturan ini harus digunakan pada saat-saat penting. Zhang Yuanxing merenungkan pro dan kontra dari aturan-aturan tersebut. Jika saya mengajak burung saya berjalan-jalan di tempat umum, saya dapat melaporkan lawan saya. Tetapi lawan saya juga dapat melaporkan saya. Ini situasi yang merugikan kedua belah pihak. Tetapi karena saya memiliki lebih banyak poin, taktik saling merugikan satu sama lain ini bisa dilakukan. Namun, kompetisi tersebut disiarkan langsung dengan jumlah penonton yang besar. Bagi seseorang yang sudah terbiasa berinteraksi sosial sejak kecil menemani pamannya berdansa canggung di depan umum, hal itu tentu tidak akan terlalu memalukan. Tetapi dampaknya tetap perlu dipertimbangkan. Kita bisa menggunakan mayat untuk melakukan ini. Tetapi jika kita tidak punya pilihan lain, saya akan turun tangan sendiri. Selain itu, karena buang air kecil atau buang air besar di tempat umum merupakan pelanggaran, meludah di tempat umum juga seharusnya termasuk dalam cakupan pelaporan. Aturan inti dari era pengungkapan informasi secara massal adalah tuduhan palsu dan sentimen suci. Tidak perlu memancing lawan, cukup amati saja.
Tidak ada orang suci yang tidak pernah melakukan kesalahan. Laporkan siapapun yang mengumpat atau melakukan sesuatu yang sedikit salah, dan Anda dijamin akan berhasil. Zhang Yuanxing menyelesaikan pikirannya, memimpin pasukan Yin, dan memulai pencarian tanpa tujuan untuk menemukan lawan mereka. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, jika ia menggunakan semua kartu andalannya, ia bisa mengalahkan lawan manapun di luar tiga besar dalam waktu 3 menit. Bagi pemain lain, strategi untuk pertempuran ini jelas. Pertama, mencari rekan satu tim untuk membentuk aliansi. Kedua, mencari perlengkapan pelindung. Dan ketiga, mencari cara untuk memancing orang lain agar melakukan kesalahan lalu melaporkan mereka. Bagi Zhang Yuanxing, membentuk aliansi adalah pilihan, atau setidaknya bukan prioritas utamanya. Karena orang dengan skor tertinggi adalah musuh publik, tindakan yang paling menguntungkan baginya adalah menyingkirkan musuh sesegera mungkin dan mengurangi ancaman. Langit mendung, diselimuti awan kelabu. Angin yang menderu melalui reruntuhan terasa agak dingin, menggerakkan rumput hijau subur di antara puing-puing. Kota itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Lempengan batu di kedua sisi jalan utama tertutup lapisan lumpur hitam. Hanya bagian tengah jalan yang sedikit lebih tinggi yang memperlihatkan celah di antara lempengan batu tersebut. Zhang Yuanxing menjaga jarak 50 meter dari mayat Yin, membiarkan si mati berjalan di depan dengan angkuh. Sementara dia sendiri menggunakan dinding dan reruntuhan yang rusak untuk menyembunyikan sosoknya dan mengikuti dengan diam-diam. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, saya hampir tidak melihat satupun rumah yang masih utuh. Yang saya lihat hanyalah reruntuhan, sarang laba-laba, dan debu, pemandangan kehancuran dan kerusakan. Rumah yang dibangun dari batu bata dan kayu adalah yang paling tidak mampu menahan erosi akibat waktu. Dilihat dari waktunya, mungkin akan memakan waktu hampir setengah jam. Zhang Yuanxing hanya menghentikan mayat Yin dan menyembunyikannya di sebuah rumah kosong, menunggu dengan tenang. 5 atau 6 menit kemudian, tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke langit, menembus awan dan mengaduk awan gelap. Tidak jauh, sekitar 200 meter dari saya, mata Zhang Yuanxing berbinar, dan dia segera memerintahkan mayat Yin untuk bergegas menuju lokasi di mana cahaya harta karun itu bersinar, sementara dia mengikuti dari kejauhan. Tak lama kemudian, melalui penglihatan mayat Yin, dia melihat sebagian besar tembok dalam kota yang runtuh, dan di atas menara gerbang kota yang hancur, sebuah pelindung dada berwarna gelap melayang. Cahaya yang memancar itu berasal dari pelindung dada. Zhang Yuanxing memanipulasi mayat Yin untuk bergegas menuju reruntuhan dan merebut pelindung dada. Panggilan. Ketika mayat itu berada kurang dari 10 meter dari pelindung dada, bola api yang terkompresi hingga batas maksimalnya menghantam dari arah miring. Tak mampu menghindar, mayat yang melarikan diri itu merentangkan tangannya, dan bola api meledak di dadanya, menciptakan lapisan gelombang api dan mengaduk debu di tanah. Di tengah kobaran api yang bertebaran, seorang pemuda tinggi dan kuat dengan pembawaan seorang juara dan aura seorang petarung, serta mata yang tajam, muncul. Api surgawi di udara membentangkan telapak tangannya, dan nyala api di sekitarnya tampak memiliki kehidupan sendiri, aktif berkumpul dan dengan cepat mengembun menjadi bola api yang memancarkan suhu tinggi. Tianxia Guihuo turun dengan momentum, menempatkan telapak tangannya di dada mayat Yin. Suara, boom, lainnya bergema, dan gelombang kejut yang dahsyat mendorong keduanya terpisah. Tianxia Guihuo menggunakan kekuatan ledakan untuk melayang menuju pelindung dada. Bang, bang, tembakan terdengar, dan 2 garis api merah gelap melintas. Tianxia Guihuo tidak menghindar. Sebagai master api level 3, dia memiliki daya tahan api yang sangat kuat. Pistol Yuanshi Tianzun dengan efek ledakan hanya dapat menyebabkan luka ringan saja. Selama aku bisa mendapatkan pelindung dada, cedera ringan ini bukanlah apa-apa. Ding, ding, 2 suara tajam terdengar, disertai percikan api yang menyilaukan, dan pelindung dada yang melayang itu terlempar oleh peluru. Sasaran Zhang Yuanxing bukanlah lawannya, melainkan alat peraga ini. Setelah menyingkirkan baju zirah itu, dia segera memasuki mode pengembara malam, bergegas menuju properti sambil memberikan perintah serangan kepada mayat bayangan. Hehe gelombang, dari pita suara sang mati yang rusak, terdengar geraman seperti binatang buas. Ia berjongkok rendah, menyerang sebentar, lalu melompat setinggi 3 zang, menghantamkan dirinya ke api surgawi. Saat bayangan itu menyelimuti, otot-otot Tianxia Guihuo tiba-tiba membesar, dan api menyembur dari tubuhnya. Dia menurunkan tubuh bagian atasnya, menopang dirinya dengan tangan kanannya di tanah, dan menendang kaki kanannya dengan ganas ke langit. Korban menerima tendangan itu secara langsung, tanpa membela diri atau merasakan sakit apapun. Ia meraih kaki yang menendang dengan kedua tangan dan malah meninju lututnya. Di tengah pertempuran jarak dekat mereka, Zhang Yuanxing telah mencapai pelindung dada yang tergeletak di antara bebatuan. Tepat ketika dia hendak membungkuk untuk mengambilnya, sebuah suara nyanyian merdu tiba-tiba terdengar. Hei, pria tampan di sana, lihat ke sini.
lihat ke sini. Pertunjukan di sini luar biasa. Entah mengapa, Zhang Yuanxing sangat tertarik pada wanita penyanyi itu. Bahkan pelindung dada di bawah kakinya pun kehilangan daya tariknya. Dia mengikuti insting tubuhnya dan menoleh. Sekitar 12 meter jauhnya, sesosok bayangan yang anggun berputar-putar dalam tarian yang penuh semangat, sambil menyanyikan lagu yang merdu. Ini adalah roh perempuan, tetapi bercampur dengan aura profesi lain dan tidak cukup murni. Di sisi lain, Tianxia Guiwo juga tidak bisa menahan godaan dan berbalik, hanya untuk dipukuli dengan brutal oleh sang nomor satu yang mati. Budak musik, sebuah alat peraga bagi orang-orang yang tidak peka terhadap nada. Zhang Yuanxing menggigit ujung lidahnya dengan ringan, membiarkan rasa sakit itu merangsang pikirannya, dengan paksa membebaskan diri dari kendali sang musisi. Ketika dia melihat ke bawah, dia mendapati bahwa pelindung dadanya telah hilang. Sesosok bayangan samar, sambil mengangkat pelindung dada tinggi-tinggi, dengan cepat melayang menuju bagian tembok kota yang jauh. Seorang pemuda dengan fitur wajah feminin muncul dari balik dinding, tangan kirinya, yang dihiasi berbagai gelang, memegang seruling bambu hitam pekat. Ia mengambil pelindung dada yang diberikan oleh Lenu dengan tangan satunya dan berteriak ke langit, "Kembalilah ke api." Mengerti, Tianxia Guiwo tertawa kecil. Bagus sekali. Lanjutkan sesuai rencana dan hentikan Yuanxi Tianzun. Setelah mengatakan itu, dia melompat mundur, menghindari serangan orang mati nomor satu, dan meraung dari dantiannya. Sang Yang Mulia Surgawi Primordial telah tiba. Suara itu bergema jauh dan luas di seluruh reruntuhan. Rumput, Zhang Yuanxing tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Saat ini, para kontestan lain pasti tertarik oleh cahaya harta karun dan pasti berada di dekatnya. Mereka akan bergegas merebut baju zirah peti, tetapi teriakan Tianxia Guiwo dapat menyebabkan kontestan lain mengubah strategi mereka dan melakukan penyergapan di dekatnya. Ini berarti dia kemungkinan akan disergap dalam perjalanan pulang. Kita harus segera pergi. Pikiran itu terlintas di benaknya, dan dia langsung teringat pada Detuan, berniat membawanya dalam perjalanan malam hari. Melihat ini, tubuh Tianxia Guiwo berkobar, berubah menjadi semburan api yang melesat ke arah Mayat Yin, berusaha mati-matian untuk memperlambatnya. Sementara itu, para musisi wanita yang anggun itu kembali memutar tubuh mereka, menampilkan tarian yang sensual sambil bernyanyi dengan indah. "Hei cowok tampan di sana, lihat ke sini, lihat ke sini, lihat ke sini gelombang." Pikiran Zhang Yuanxing menjadi kosong saat ia sekali lagi tertarik pada nyanyian itu. Namun kali ini, ia sudah siap dan menggigit lidahnya terlebih dahulu. Rasa sakit itu membantunya menahan sebagian godaan. Kemudian, Zhang Yuanxing mengangkat moncong senjatanya, mengarahkannya ke pria yang tidak peka terhadap nada itu, dan menarik pelatuknya. Pria yang tidak peka terhadap nada itu mundur ke balik tembok kota, dan dor, peluru menghantam tembok hingga menciptakan kawah yang dalam, membuat puing-puing berhamburan. Pengendalian massa yang kuat dari para pendukung benar-benar menjengkelkan. Seandainya saja aku bisa menggunakan alu penakluk iblis untuk memurnikannya. Zhang Yuanxing dengan cepat mengubah rencananya, mengabaikan orang yang tidak peka itu, dan memasuki Night Wanderer untuk membunuh Tianxia Guiwo. Jangan terlibat dalam pertempuran berkepanjangan. Pertama, berkoordinasi dengan Mayat Yin untuk mengalahkan ahli api cerdas ini, lalu pimpin. Mayat Yin menjauh, melihat Zhang Yuanxing menghilang. Pria yang tidak peka terhadap nada itu secara naluriah menjadi waspada, dan Tianxia Guiwo meraung. Dia sedang memainkan seruling, sasarannya adalah aku. Setelah meraung, dia menerima pukulan telak dari Deadman nomor satu secara langsung dan menggunakan kekuatan itu untuk mundur. Setelah mendengar itu, orang yang tidak peka terhadap nada itu dengan tegas mendekatkan seruling ke bibirnya. Wah gelombang, melodi seruling yang sendu dan rendah terdengar, seperti jarum baja yang menusuk jiwa, mendatangkan rasa sakit yang menus excruciating di kepala. Apa gunanya gaya bertarung yang saling menghancurkan? Zhang Yuanxing terpaksa mundur dari tur malam, memegangi kepalanya sambil memberi perintah kepada Mayat Yin untuk mundur. Si mati dengan patuh berhenti mengejar sang penguasa api dan berbalik untuk melarikan diri. Tiba-tiba, sulur hijau lebat muncul dari jalur pelarian sang mati, melilit pergelangan kakinya seperti tentakel. Almarhum berhasil membebaskan diri melalui kekerasan, namun semakin banyak sulur tumbuh dari tanah, melilit pergelangan kaki, tungkai, leher, dan pergelangan tangan orang yang meninggal, dengan puluhan sulur mencuat dan bergelut dengan mayat tersebut. Di tengah rumpun tanaman rambat yang tumbuh liar, King Songzi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, beberapa tokoh lainnya tiba, termasuk Zhao Chenghuang dengan mayatnya, Yuan Ting, dan Dewa Bumi yang mengenakan pakaian dan celana kulit. Kecuali Sun Miao Miao, yang berada paling jauh, keenam kontestan lainnya tiba dengan selamat dan mengelilingi Yuanxi Tianzun. Dikelilingi oleh banyak orang, Zhang Yuanxing merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya,
tetapi tetap mempertahankan ketenangan saat tatapannya yang tajam menyapu ke-6 kontestan ke segala arah. Tianxia Guihuo perlahan menghela napas, menggosok pelipisnya yang berdenyut, dan tersenyum. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk mengalahkan Yuanshi Tianzun. 50 poin, masing-masing sesuai kemampuan. Pria yang tidak peka terhadap nada itu, yang telah diam-diam bersekutu dengan wanita tersebut, memutar-mutar seruling bambu hitamnya dan mengulangi. Saya tidak keberatan. Berdiri di tengah rimbunnya tanaman rambat, King Songzi tersenyum cerah. Dalam hal ini, poin adalah yang terpenting. Siapapun yang memiliki poin tertinggi akan tereliminasi. Saya setuju. Yuan Ting dan Zhao Chenghuang tetap diam. Tetapi keduanya mengarahkan pandangan mereka ke arah Yuanshi Tianzun. Jelas memiliki pemikiran yang sama. Dewa Bumi mengambil sebatang cerutu, tersenyum, dan tetap diam. Oh, jadi kau memperlakukanku seperti ikan di atas talenan, untuk dipotong-potong sesuka hati. Ejek Zhang Yuanxing, bukankah begitu? Balas King Songzi. Saat mereka berbicara, Zhao Chenghuang dan yang lainnya secara diam-diam memperketat pengepungan mereka, dan pertempuran akan segera pecah. Jika aku menggunakan semua kartu andalanku, seharusnya aku bisa melarikan diri, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Mayat Yin. Menghancurkan Mayat Yin bukanlah pelanggaran aturan. Di antara orang-orang ini, selain Yuan Ting dan Dewa Bumi, yang lain tidak bersahabat denganku. Karena kecemburuan tersembunyi mereka, mereka pasti mampu menghancurkan Mayat Yin-ku. Aku tidak bisa begitu saja memaksa masuk. Aku perlu menggunakan otakku dan memikirkan cara. Pikiran Zhang Yuanxing berpacu, dan dia dengan cepat menemukan solusi. Kelompok orang ini bukanlah sebuah tim, belum lagi tim-tim kecil di antara mereka. Mustahil bagi para pemain dari aliansi 5 elemen dan sekte Tai untuk saling mempercayai. Alasan mereka mampu mencapai konsensus dalam berurusan dengan saya adalah karena mereka tidak merasakan tekanan dan krisis. Saya perlu menciptakan rasa krisis yang membuat mereka saling waspada dan takut diserang oleh sekutu. Dengan analisis ini, sebuah solusi muncul. Zhang Yuanxing tetap tenang, mengurangi poin-poin mereka sambil mengalihkan pandangannya ke Dewa Bumi. Senyum merekah di wajahnya. Patua, kau harus membantuku. Dewa Bumi, dengan cerutu di mulutnya, bertanya, mengapa? Zhang Yuanxing dengan tenang meludahi si bodoh kecil itu dan memerintahkannya untuk melepas celana mayat itu. Tetap tenang di luar sambil berkata, lihat, yang terkuat di sini adalah Zhao Chenghuang. Jika kita benar-benar bertarung, dia pasti akan membunuhku. Lalu sekte Tai akan mengambil 50 poinku. Itu tidak bisa diterima. Aku lebih memilih mati di tangan bangsaku sendiri daripada di tangannya. Dewa Bumi pun berpikir demikian. Jadi dia setuju saja, sambil tersenyum lebar dan berkata, itu masuk akal. Sambil berbicara, dia melangkah ke samping, menghalangi Zhao Chenghuang dan Yuan Ting. Melihat hal itu, Tianxia Guihuo langsung berkata, kakek, tunggu dulu. Kita akan segera berurusan dengan Yuanshi Tianzun. Sebenarnya, perkembangan yang paling sesuai dengan keinginannya adalah agar Zhao Chenghuang bertindak sebagai kekuatan utama dan melukai Yuanshi Tianzun dengan parah. Lalu Dewa Bumi dan mereka bergabung untuk mengalahkan Zhao Chenghuang dan melenyapkan Yuanshi Tianzun. Situasi kacau di mana berbagai faksi saling bertuaring ini adalah contoh klasik dari penggunaan satu musuh untuk memangsa musuh lainnya. Kau memanfaatkan aku memanfaatkanmu. Tetapi kenyataan tidak pernah seperti yang diinginkan. Tidak buruk jika Dewa Bumi menghalangi Zhao Chenghuang. Seketika itu juga, pria yang tidak peka terhadap nada itu menempelkan seruling bambu ke bibirnya. King Songzi mengambil tongkat kayu dari inventarisnya, dan Tianxia Guihuo mengeluarkan pistol semprot sepanjang setengah meter dengan tabung gas kecil di gagangnya. Tepat saat terompet perang berbunyi, Zhang Yuanxing tiba-tiba berbalik, menatap Mayat Yin yang terikat oleh sulur tanaman, dan meraung marah. Bagaimana bisa kau memperlakukan jenazahku seperti ini? Ini benar-benar tercela secara moral. Suaranya terdengar mendesak dan bernada tinggi, seolah-olah sesuatu yang tak terlukiskan telah terjadi pada mayat itu. Hah, secara naluriah, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke mayat itu saat itu juga, atau meliriknya dari sudut mata mereka. Dewa Bumi juga menoleh ke belakang. Pada saat itu, si bocah konyol itu, menuruti perintah tuannya, menarik celana mayat tersebut. Apa yang terjadi? Sementara ke-6 kontestan masih bingung, Zhang Yuanxing, yang sebelumnya memalingkan muka, mengangkat kepalanya dan berteriak. Saya, Yuanshi Tianzun, dengan ini secara resmi melaporkan Tianxia Guihuo karena memata-matai bagian pribadi dari Yin Course. Alasan pelaporan, itu ilegal. Saya, Yuanshi Tianzun, dengan ini secara resmi melaporkan King Songzi karena memata-matai bagian pribadi Mayat Yin. Alasan pelaporan, itu ilegal. Saya, Yuanshi Tianzun, dengan ini mengajukan pengaduan resmi terhadap seseorang yang tidak peka karena mengintip bagian pribadi mayat. Alasan pengaduan, itu ilegal. Saya, Yuanshi Tianzun,
dengan ini secara resmi melaporkan Yuan Ting karena memata-matai bagian pribadi mayat. Alasan pelaporan, itu ilegal. Saya, Yuan Shi Tianzun, dengan ini secara resmi melaporkan Zhao Chenghuang karena memata-matai bagian pribadi mayat. Alasan pelaporan, itu ilegal. Di tengah serangkaian tuduhan, di bawah langit yang luas, sosok menjulang tinggi, setinggi ratusan kaki, perlahan menarik busurnya dan menembakkan 5 anak panah ke arah kerumunan di tanah. 5 garis cahaya gelap berbentuk anak panah melesat melintasi langit seperti meteor. Ding, Anda telah dilaporkan oleh Yuan Shi Tianzun. Laporan, berhasil. Dan 3 poin telah dikurangi. Ding, Anda telah dilaporkan oleh Yuan Shi Tianzun. Ding, Anda telah dilaporkan oleh Yuan Shi Tianzun. Mendengar petunjuk-petunjuk tersebut, selain Dewa Bumi, serangkaian tanda tanya terlintas di benak kelima kontestan. Apa yang terjadi? Saya dilaporkan. 3 poin hilang begitu saja. Hukuman yang dijatuhkan sebelumnya adalah karena Yuan Shi Tianzun sedang mencari tahu aturan pelaporan. Apakah ini aturan yang dia temukan? Mata Zhao Chenghuang berkilat, dan dia langsung mengerti. Dia meraih mayat Yuan Ting dan melemparkannya dengan keras ke tengah kerumunan. Selama proses ini, Zhao Chenghuang dengan kasar merobek celana mayat tersebut. Apa yang bisa dilakukan Yuan Shi Tianzun? Aku pun bisa melakukannya. Zhao Chenghuang sangat cerdas dan segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memberikan kerusakan besar pada para pemain aliansi 5 elemen. Patah, mayat telanjang itu, dengan bagian bawah tubuhnya terbuka, tergeletak di antara kerumunan yang tercengang. Sialan, semua orang langsung memalingkan muka. Namun, sudah terlambat. Zhao Chenghuang mendongak ke langit, nadanya tenang, dan meninggikan suaranya. Saya, Zhao Chenghuang, dengan ini secara resmi melaporkan bahwa Yuan Shi Tianzun mengintip bagian pribadi mayat. Alasan pelaporan, itu ilegal. Saya, Zhao Chenghuang, dengan ini secara resmi melaporkan Tianxia Guihuo. Di tengah tuduhan yang berulang-ulang dan disebutkan namanya, roh-roh heroik di bawah langit menarik busur mereka dan menembakkan 5 anak panah ke bawah. Segera setelah itu, selain Yuan Ting, Zhang Yuanxing dan yang lainnya juga menerima pemberitahuan dari alam spiritual. Belajar sambil jalan. Ya, ekspresi Zhang Yuanxing sedikit berubah. Sialan, Tianxia Guihuo, yang bagaimanapun juga adalah seorang ahli api, tidak bisa lagi menahan diri dan mengumpat. Tetapi kemudian, wajahnya berkedut saat dia menambahkan. Rumputnya benar-benar hijau. Tianxia Guihuo tiba-tiba menyadari bahwa jika melihat bagian pribadi seseorang bisa dilaporkan, maka mengumpat kemungkinan besar juga akan dilaporkan. King Songzi dan pria yang tidak peka terhadap nada itu berulang kali mundur. Wajah mereka pucat pasi, karena telah kehilangan rasa aman sepenuhnya. Hanya dalam 1 menit, mereka kehilangan 6 poin, sehingga hanya tersisa 4 poin. Sementara masih ada mayat di samping Zhao Chenghuang. Zhao Chenghuang menekan bahu mayat Yin tingkat 4 dan berkata dengan tenang. Ide yang bagus, Yuan Shi Tianzun. Aku harus berterima kasih padamu. Kau bisa berterima kasih padaku setelah aku selesai melaporkannya. Ejek Zhang Yuanxing, sambil mengangkat kepalanya dan menyatakan dengan lantang. Aku, Yuan Shi Tianzun, dengan ini melaporkan Zhao Chenghuang karena telah menarik celana mayat. Alasan laporan, perbuatan cabul. Ketika Zhang Yuanxing meneriakkan nama aslinya untuk melaporkan kejahatan tersebut, Tianxia Guihuo, King Songzi, dan yang lainnya menundukkan kepala dan mundur, seperti burung yang ketakutan. Ding, Anda telah dilaporkan oleh Yuan Shi Tianzun. Begitu mendengar suara notifikasi yang menandakan laporan berhasil, wajah Zhao Chenghuang langsung berubah muram. Dia langsung membalas dengan melaporkan Yuan Shi Tianzun atas tuduhan yang sama. Laporan itu berhasil. Tetapi Zhao Chenghuang sama sekali tidak senang karena dia hanya memiliki 4 poin tersisa. Total skor Yuan Shi Tianzun adalah 50 poin. Dan jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, dia masih memiliki 41 poin tersisa. Mereka panik dan tidak lagi saling percaya. Melihat ekspresi waspada dan tidak aman para penyerang, Zhang Yuanxing tahu saatnya telah tiba. Dia menekan tangannya ke pinggangnya dan berteriak, Saya, Yuan Shi Tianzun, dengan ini mengajukan pengaduan. Resmi, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menurunkan tangannya. Ke-6 kontestan yang hadir semuanya menundukkan kepala, memalingkan muka, dan segera mundur. Setelah Zhang Yuanxing selesai menurunkan celananya, sosoknya menghilang. Kemudian, dia muncul kembali di samping si mati, mengacungkan pedangnya yang haus darah dan dengan mudah memutus sulur-sulur yang keras. Wah, menyadari dirinya telah terjebak, pria yang tidak peka terhadap nada itu segera mulai memainkan seruling bambunya. Gelombang suara yang melankolis dan menyayat hati itu menusuk pikirannya seperti jarum baja, melukai jiwanya. Di tengah serangan tanpa pandang bulu itu, semua orang yang hadir menutupi kepala mereka, menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Zhang Yuanxing memperlambat gerakannya saat ia menggunakan pedang haus darah. Pada saat yang sama, King Songzi,
yang paling dekat dengannya. Dengan ekspresi garang dan sambil menahan sakit kepala, mengayunkan tongkat kayu di tangannya. Memukul, tongkat kayu itu berubah menjadi sulur berduri tertiup angin, menghantam punggung Yuan Shi Tianzun, merobek pakaiannya dan meninggalkan bercak darah yang buram. Item ini disebut tongkat Rui, yang dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Bentuk yang berbeda memiliki efek yang berbeda pula. Tongkat kayu akan membuat musuh pingsan saat mengenai mereka, sementara cambuk akan menyebabkan mereka berdarah. Tongkat ini dapat digunakan untuk serangan jarak jauh maupun jarak dekat, sehingga sangat cocok untuk peri kayu yang lincah. Benda ini dianggap sebagai barang berkualitas tinggi bahkan di antara barang-barang di alam luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa membuat kulit kepala Zhang Yuanxing merinding, tetapi juga membebaskannya dari pengaruh musik seruling. Pikirannya menjadi jernih, dan tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memotong beberapa sulur terakhir, menarik mayat Yin ke dalam tur malam, dan menghilang dari pandangan semua orang. Tanpa pengintai yang memberikan visi wawasan yang sebenarnya, profesi lain akan kesulitan untuk mengetahui keberadaan pengembara malam dari detail-detail kecil. Zhao Chenghuang dan anak buahnya, yang ingin mengepungnya, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Yuan Shi Tianzun melarikan diri. Anda, pria yang tidak peka terhadap nada itu terkejut sekaligus marah, menatap King Songzi dari kejauhan. Dia tidak menyangka pria ini akan begitu gegabah. Cambukan ini, selain menyebabkan luka ringan pada Yuan Shi Tianzun, tidak memiliki tujuan lain. Sebaliknya, cambukan itu justru membangunkannya. Jika lawannya bukan siapa-siapa, orang yang tidak peka itu pasti sudah mengambil tindakan sendiri dan memerintahkan budak bulan untuk menyerang. Namun, Yuan Shi Tianzun adalah dewa pengembara malam. Budak bulannya dapat menekannya dari jarak jauh dengan suara nyanyiannya. Tetapi jika dia mendekat, kemungkinan besar dia akan ditelan hidup-hidup oleh dewa pengembara malam dan tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, memainkan seruling bertujuan untuk memperlambat kecepatan Yuan Shi Tianzun menyelamatkan mayat Yin, agar sekutunya dapat menghentikannya. Akibatnya, cambuk King Songzi mengacaukan segalanya. Mangsa itu berhasil lolos dari perangkap dan melarikan diri ke pegunungan yang dalam. Para pemburu saling memandang, permusuhan dan kewaspadaan bergejolak di bawah permukaan. Siapa yang akan menjadi mangsa selanjutnya? Setelah hening selama sekitar 2 atau 3 detik, semua orang, secara serentak dan serempak, melakukan satu gerakan. Mereka memegang ikat pinggang mereka. Mereka saling menatap. Pandangan mereka tajam. Ekspresi mereka tegas. Mengandung sedikit rasa pasrah dan perasaan pengorbanan yang tragis. Bubar, bubar. Tidak banyak poin yang tersisa. Jadi kita tidak bisa bertarung lagi. Dewa Bumi melambaikan tangannya seperti mengusir lalat. Bubar, bubar. Tianxia Guihuo, King Songzi, Yin Qi, dan Yuan Ting, sambil memegang ikat pinggang mereka, perlahan mundur, seperti prajurit kuno yang memegang gagang pedang mereka. Zhao Chenghuang menutupi bahu mayat itu dan mundur selangkah. Setelah menciptakan jarak yang cukup, semua pihak berbalik dan pergi secepat mungkin. Di belakang Yuan Ting, mengikuti sesosok mayat telanjang yang mengerikan. Suasana di arena agak tegang. Para penonton menyaksikan para kontestan bintang perlahan mundur. Kepala mereka berputar. Apakah mereka akan menarik selangkangan mayat dan merayunya? Atau mengancamnya dengan menekan ikat pinggangnya? Bagaimana mungkin para kontestan melakukan hal seperti itu? Bukankah mereka selebriti? Apakah mereka tidak punya harga diri? Ini bukanlah jenis pertempuran yang ingin dilihat orang. Mengapa gaya seni tersebut sangat tidak sesuai? Hal ini tentu saja mengingatkan kita pada sebuah lelucon lama. Apakah ini penyimpangan dari sifat manusia atau kemerosotan moral? Lelucon itu mungkin sudah lama, tetapi sangat tepat dalam konteks ini. 7 atau 8 penatua yang hadir di kursi penatua itu terdiam. Salah satu tetua dari sekte Tai, yang bermarga Zhao, matanya berkedut berulang kali dan urat-urat di dahinya menonjol. Dalam 20 tahun sejak turnamen ini didirikan, belum pernah ada pertandingan yang seburuk pertandingan hari ini. Jika ini terungkap, di mana para pejabat akan membela diri, yang mulia surgawi purba ini? Seorang tetua menghela napas panjang. Zhao Chenghuang, Tianxia Guihuo, Yin Qi, dan King Songzi memiliki 4 poin tersisa. Tu Digong dan Yuan Ting memiliki 7 poin tersisa. Dan Sun Miao Miao memiliki 10 poin tersisa. Di reruntuhan, Zhang Yuanxing duduk bersandar di dinding, menghitung poin musuh. Mengingat situasi saat ini, ada 2 kemungkinan perkembangan. Pertama, mereka yang memiliki poin lebih sedikit akan menginginkan mereka yang memiliki poin lebih banyak. Sementara mereka yang memiliki poin lebih banyak akan tidak mempercayai mereka yang memiliki poin lebih sedikit. Pada saat yang sama, karena skor telah turun di bawah garis aman, semua orang waspada, dan aliansi mereka tidak lagi solid. Akan ada situasi di mana mereka saling membunuh untuk menjarah poin. Perkembangan ini paling menguntungkan bagi saya. Kedua, untuk mengatasi situasi kurangnya kepercayaan,
Orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang gambaran besar akan berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat aliansi. Metode yang paling tepat dan efektif adalah dengan memanfaatkan kepentingan eksternal. Ini adalah kompetisi, bukan misi spiritual yang sesungguhnya. Kekalahan tidak akan membunuhmu, paling-paling peringkatmu akan turun dan hadiahmu akan berkurang. Oleh karena itu, menawarkan manfaat nyata di lapangan merupakan cara efektif untuk memulihkan kepercayaan di antara sekutu. Membentuk aliansi dan kontra-aliansi adalah salah satu cara bermain dalam permainan ini, jadi itu tidak melanggar aturan. Oleh karena itu, saya harus memanfaatkan keuntungan di luar medan pertempuran secara wajar untuk memecah belah dan memenangkan sekutu. Orang-orang yang dekat dengan saya adalah Dewa Tanah dan Yuan Ting, tetapi saya tidak mengenal kepribadian dan preferensi lelaki tua itu. Sebagai perbandingan, saya tahu preferensi Yuan Ting. Zhang Yuanxing segera memunculkan sebuah ide, menukar beberapa gosip pribadi dengan dukungan Yuan Ting. Sebagai contoh, kehamilan misterius anjing betina di kebun binatang tetua anjing, bagaimana Qi Yuan menyaksikan istrinya berhubungan seks dengan beberapa kekasih pria saat ia berada di keluarga Zhu, rahasia di balik pembantaian keluarga Chu, wanita-wanita yang pernah tidur dengan Raja Iblis selama bertahun-tahun, dan bagaimana Tuan Muda Hua berulang kali dilecehkan oleh saudari-saudari Fu ketika ia masih muda. Dia tahu terlalu banyak rahasia. Di dalam bangunan bobrok yang terawat baik, Ton Div, Green Pine Seed, dan Heaven Return to Fire masing-masing berdiri di sudut ruangan. Mereka saling tidak percaya, diam-diam waspada terhadap satu sama lain, dan mendambakan sebuah aliansi. Tianxia Guihuo berkata dengan suara berat, kita masih punya 4 poin tersisa, cukup untuk menahan 2 laporan lagi. Jika Yuan Shi Tianzun dan Zhao Cheng Huang menggunakan trik tercela itu lagi, kita pasti akan kalah. Jadi, kita harus bersatu. King Songzi berkata dengan tenang, bagaimana kita bersatu? Apa dasar kepercayaan kita? Tianxia Guihuo tertawa. Tidak perlu terlalu khawatir. Ini hanya kompetisi, bukan arena hidup dan mati. Para penatua, dia Ken, dan banyak kolega telah menyaksikan percakapan kita. Mereka adalah saksi kita. Kalian semua adalah tokoh-tokoh terkemuka. Bukan. Saya dapat berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa setelah kompetisi, terlepas dari peringkat kita, uang hadiah akan dibagi rata. Para sesepuh dan kolega di luar tempat acara dapat menjadi saksi atas hal ini. Ini berbeda dengan tipu daya dan kecurangan dalam kompetisi, karena Tianxia Guihuo telah mempertaruhkan reputasinya dan menghadirkan para tetua, dia Ken, dan kolega sebagai saksi. Mereka tidak dapat mengingkari janji mereka. Sikap King Songzi langsung melunak. Kamu ingin melakukan apa? Dunia kembali ke jalan api. Sekarang kita perlu mempertimbangkan dengan siapa kita akan berurusan. Gagasanku adalah, jika Yuan Shi Tianzun masih bertindak sendiri, maka kita harus mencoba memenangkan hatinya dan fokus menghadapi ketiga orang dari Sekte Tai. Jika Dewa Bumi dan Yuan Shi Tianzun membentuk aliansi, maka kita bisa duduk santai dan menyaksikan mereka bertarung. Kita perlu bermain lebih hati-hati sekarang. Poin semua tim rendah, jadi kita tidak bisa lagi bermain gegabah. Setelah kedua temannya mengangguk, Tianxia Guihuo berkata, selain itu, Yuan Ting juga melihat bagian pribadi mayatnya sendiri barusan, tetapi Zhao Cheng Huang tidak melaporkannya. Saya rasa kita perlu memverifikasi aturan, yaitu, apakah pelaporan dapat ditunda. Jika kita bisa menundanya, mari kita laporkan Yuan Ting sekarang, lalu laporkan Yuan Shi Tianzun, karena dia bersumpah saat bertarung melawan kita untuk memperebutkan pelindung dada. Orang yang tidak peka terhadap nada itu mengangguk. Aku juga mendengar itu, tapi kita tidak punya cukup poin untuk menguji aturan tersebut. Laporan gagal, fungsi pelaporan akan ditangguhkan selama setengah jam, dan 1 poin akan dikurangi. Saat ini setiap orang memiliki 4 poin, yang secara teori memungkinkan mereka untuk bertahan dari 2 laporan. Namun, jika 1 laporan gagal dan 1 poin dikurangi, maka laporan berikutnya akan mengakibatkan kegagalan. Setelah berpikir sejenak, Tianxia Guihuo menghela napas dan berkata, aku akan melakukannya. Jika dia ingin menjadi pemimpin tim, dia harus berkorban. Seketika itu juga, Tianxia Guihuo mengangkat kepalanya dan dengan lantang menyatakan, saya, Tianxia Guihuo, mengajukan pengaduan resmi. Ding, laporan berhasil. Tianxia Guihuo sangat gembira. Kita berhasil. Saya, Yuan Shi Tianzun, dengan ini secara resmi melaporkan Yuan Shi Tianzun karena menggunakan kata-kata kasar. Alasan pelaporan, hal itu merugikan moral. Di reruntuhan, Zhang Yuanxing mengangkat kepalanya dan meneriakkan isi laporannya. Ding, laporan berhasil. Ding, Anda telah dilaporkan oleh Yuan Shi Tianzun. Laporan berhasil, dan 3 poin telah dikurangi. Seperti yang diharapkan, itu bisa ditunda. Selama dilakukan dalam satu kejadian, Anda dapat melaporkannya kapan saja. Aturan ini bagus. Jika saya melaporkan Dewa Bumi karena mengumpat, saya yakin itu akan berhasil.
Setiap saat, Zhang Yuanxing menemukan aturan lain. Sebuah bangunan kecil yang bobrok. Setelah mendengar hal ini, King Songzi mendesak. Lalu apa yang kau tunggu? Segera laporkan Yuanxi Tianzun. Benar. Setiap poin yang bisa kita kurangi adalah poin yang bisa kita kurangi. Yang Mulia Surgawi Primordial memiliki terlalu banyak poin, yang membuatnya lebih pemaaf. Jika dia terus bertindak sembrono, itu akan merugikan kita semua. Timpal orang yang tidak peka itu. Tianxia Guihuo juga berpikir demikian, dan mengangkat kepalanya untuk menyatakan dengan lantang. Saya, Tianxia Guihuo, dengan ini mengajukan pengaduan resmi terhadap Yuanxi Tianzun karena menggunakan kata-kata kasar. Alasan pengaduan, kurang sopan santun. King Songzi dan bocah yang sumbang itu dengan percaya diri mencondongkan tubuh keluar jendela dan memandang ke langit yang suram. Di bawah langit yang luas, sosok heroik setinggi 100 kaki itu menarik busurnya dan menembakkan anak panah ke arah bangunan kecil tersebut. Ding, laporan gagal. Fungsi pelaporan Anda akan ditangguhkan selama setengah jam, dan 1 poin akan dikurangi. Ketiganya terdiam kaku. Laporan gagal. Ekspresi Tianxia Guihuo langsung berubah masam. Dia hanya memiliki 3 poin tersisa. Laporan gagal. Mengumpat bukan pelanggaran. Tanya orang yang tidak peka itu dengan heran. Tianxia Guihuo menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk mengumpat, dan berkata, ada kemungkinan juga Yuanxi Tianzun melaporkan dirinya sendiri. Dia melakukan hal yang sama ketika pertama kali masuk ke dalam instansi ini. Dalam hal itu, setidaknya telah ditetapkan sebuah aturan, pelanggaran hanya dapat dilaporkan sekali. King Songzi dan Yinchi saling bertukar pandang lalu terdiam. Meskipun kekuatan tempur Yuanxi Tianzun tidak tinggi, rasa penindasan yang dirasakannya di dalam penjara bawah tanah jauh lebih kuat daripada Zhao Chenghuang. Dunia kembali ke jalan api. Jangan panik, kita masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dan itulah perisai kita. Jangan lupakan aturan mainnya, setiap orang hanya boleh mengenakan 1 bagian perisai. Kita ada 3 orang, jadi itu berarti 3 bagian. Jika perlu, kita bisa mengorbankan 2 orang untuk menguntungkan 1 orang. Dan poin serta perlengkapan perang semuanya akan diberikan kepadanya. Bagaimanapun, hadiah akhirnya akan dibagi rata, jadi tidak masalah siapa yang mendapatkan kejayaan. Cara berpikirnya sangat jernih. King Songzi dan Yinchi mengangguk sedikit. Dalam situasi saat ini adalah satu-satunya cara untuk melawan Yuanxi Tianzun dan Sekte Tai. Akan lebih baik lagi jika mereka juga bisa membawa Dewa Bumi. Tianxia Guihuo menatap pria yang tidak peka terhadap nada itu dan berkata, cobalah pelindung dada itu dan lihat bagaimana hasilnya. Pria yang tidak peka terhadap nada itu mengeluarkan pelindung dada dari inventarisnya dan, dengan bantuan budak musik, memakainya. Ding, pelindung dada besi dingin telah dipasang. Tunat nada. Tianxia Guihuo dan King Songzi menerima pemberitahuan dari alam spiritual. Setelah meninjau statistik peralatan, pria yang tidak peka terhadap nada itu mencoba bergerak sedikit, dan berkata dengan campuran kekhawatiran dan kegembiraan. Pelindung dada ini sangat meningkatkan pertahanan saya, tetapi terlalu besar dan akan memperlambat gerakan saya. Dia mengeluarkan pedang pendek dari udara dan menusukkannya dengan ganas ke dadanya. Senjata itu cukup tajam untuk memotong emas dan giok, hanya meninggalkan bekas putih dangkal di baju zirahnya. Kemampuan bertahannya mencengangkan, hampir setara dengan monster bumi, tetapi masih jauh lebih rendah daripada Dewa Bumi. Simpul pria yang tidak peka itu. Ding, pelindung dada besi dingin telah dipasang. Tunat nada. Ding, Anda telah dilaporkan oleh Tianxia Guihuo karena kurang sopan santun. Laporan gagal, dan pihak lain kehilangan 1 poin. Aku memang dilaporkan. Zhang Yuanxing hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar suara notifikasi di telinganya. Selama perebutan pelindung dada, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Setelah itu, dia menyadari bahwa ini adalah potensi bahaya, dan karena menghormati intelijen musuh, dia memilih untuk melapor diri. Seperti yang diharapkan, laporan Tianxia Guihuo tiba sesuai jadwal. Jika laporannya gagal, maka salah satu aturan yang saya tebak sebelumnya benar. Pelanggaran yang sama tidak dapat dilaporkan berulang kali. Sebagai contoh, jika dia melepas celana mayat, pelanggaran ini hanya dapat dilaporkan sekali. Jika orang lain melaporkannya lagi, laporan tersebut akan gagal. Namun, tindakan melepas celana seharusnya dapat digunakan kembali. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, seorang penjahat tidak akan dijatuhi hukuman 2 kali karena membunuh 1 orang. Tetapi jika ia membunuh orang lain setelah dibebaskan dari penjara, ia tetap akan dijatuhi hukuman. Tianxia Guihuo memang cukup pintar, tapi kali ini dia tertipu olehku. Dia hanya punya 3 poin tersisa. Jika dia dilaporkan lagi, dia akan langsung tereliminasi. Pelindung dada sudah didapatkan oleh pria yang tidak peka terhadap nada. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pelindung yang tersisa. Zhang Yuanxing, yang masih mengenakan piyama, bangkit dan membersihkan debu dari pantatnya.
Saatnya mencari aliansi dengan Yuan Ting dan merebut baju zirah itu. Di sepanjang tepi sungai, Zhao Chenghuang berjalan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Sementara Yuan Ting mengikuti di belakang. Pandangannya sesekali melirik bagian bawah mayatnya sendiri. Pada titik ini, bagian bawah tubuh jenazah telah dibungkus dengan mantel luar, membentuk rok sederhana. Hal ini dilakukan karena dua alasan. Pertama, trauma psikologis yang disebabkan oleh dilaporkan karena mengintip bagian pribadi. Dan kedua, dengan banyaknya penonton yang menyaksikan, memperlihatkan testis mayat tersebut berdampak negatif. Tiba-tiba, Yuan Ting berhenti di tempatnya. Ekspresinya sedikit berubah. Saya dilaporkan oleh Tianxia Guihuo. Zhao Chenghuang berbalik dan mengangkat alisnya. Yuan Ting berkata dengan suara berat, itu semua karena tindakanmu barusan, membuang mayat Yin. Kau tidak melaporkanku, tapi dia yang melakukannya. Zhao Chenghuang mengangguk sedikit. Dari perspektif ini, selama ada pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kapan saja, tanpa memperhatikan ketepatan waktu. Yuan Ting menghela napas agak kesal dan berkata, tiba-tiba saya mengerti mengapa para penjelajah liar itu sangat membenci pekerjaan peliputan. Lingkungan peliputan dengan intensitas tinggi ini membuat sulit bernapas. Tujuan utama dari mekanisme pelapor pelanggaran adalah untuk mewajibkan setiap orang bertindak seperti orang suci, karena hanya orang suci yang tidak akan dilaporkan. Setelah mengatakan itu, dia berubah pikiran dan berkata, tidak. Bentuk ekstrim dari pengungkapan pelanggaran adalah inkuisisi sastra, di mana bahkan orang suci pun dapat dilaporkan. Berdasarkan aturan yang telah kita rangkum sejauh ini, untungnya, kita belum sampai pada titik itu. Yuan Ting terus mengoceh. Ngomong-ngomong soal pelaporan, aku teringat sebuah rahasia. Akan kuberitahukan padamu, tapi kau tidak boleh memberitahu siapapun. Zhao Chenghuang menyela, bibirnya berkedut. Tidak tertarik, lagi pula, ada banyak penonton di luar tempat acara. Jika kau memberitahuku ini, itu sama saja seperti memberitahu seluruh dunia. Yuan Ting tampak kecewa. Baiklah. Setelah keduanya melangkah beberapa langkah ke depan, Zhao Chenghuang berkata, kita akan pergi mencari Sun Miao Miao sekarang, dan bersatu kembali secepat mungkin. Yuan Ting, aku butuh kau untuk berkorban demi membantuku memenangkan kejuaraan. Jika perlu, aku akan menyingkirkanmu dan merampas poin serta perlengkapanmu. Aku akan menebusnya setelah pertandingan. Nada suaranya tenang dan alami. Seolah-olah dia tidak mempertimbangkan kemungkinan Yuan Ting menolak. Di Sekte Tai, Tuan Muda dan Putri pada tahap luar biasa adalah Zhao Chenghuang dan Sun Miao Miao. Sedangkan pada tahap suci, mereka dihormati oleh Raja Hantu Fengdu dan Yinji. Bagaimana mungkin Yuan Ting, seorang murid biasa, menolak permintaan Tuan Muda? Selain itu, Zhao Chenghuang berasal dari keluarga bangsawan dan murah hati. Jika dia mengatakan akan memberikan kompensasi, maka dia pasti akan memberikannya. Yuan Ting terdiam sejenak, lalu mengangguk, baik. Setelah berjalan sekitar 20 menit, keduanya tiba-tiba melihat seberkas cahaya melesat ke langit di kejauhan, dan segera berlari menuju target mereka. Saat mereka mendekati tempat cahaya itu bersinar, Zhao Chenghuang berkata, kau jaga area ini untukku, dan awasi serangan mendadak. Yuan Ting tidak punya pilihan selain berhenti dan memanipulasi mayat Yin agar tetap di tempatnya, sambil melihat sekeliling dengan waspada. Tepat saat itu, dia melihat sebuah kepala dengan rambut bayi yang tipis mengintip dari balik tembok yang setengah runtuh tidak jauh dari situ, dengan mata besar dan gelap. Pelayan roh dari Yang Mulia Surgawi Primordial. Dia berada di dekatnya. Tepat ketika Yuan Ting hendak memperingatkannya, dia melihat pelayan roh kecil yang imut itu mengangkat tangannya yang pendek dan gemuk lalu melambaikan tangan dengan sangat profesional. Izinkan saya lewat. Yuan Ting ragu sejenak, lalu dengan cepat menuntun mayat itu menuju tembok yang rusak tidak jauh dari situ. Dia mengakui bahwa penampilan bayi yang polos dan naif adalah cara yang baik untuk menipu musuh. Tetapi dia juga menyadari bahwa Yang Mulia Surgawi Primordial memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Untuk mencegah serangan mendadak dari Yuan Shi Tianzun yang tidak beradab, Yuan Ting berhenti beberapa meter dari tembok yang rusak dan tidak mendekat dengan gegabah. Cek-cek, Kapten Yuan, kau terlihat seperti seorang pesuruh sekarang. Tawa pelan terdengar dari balik dinding yang rusak. Kapan kau tiba? Tanya Yuan Ting. Aku baru saja tiba dan melihat kalian berdua, kata Zhang Yuanxing dengan nada menyesal sambil melewati baju zirah itu. Yuan Ting tersenyum dan berkata, kalian tidak terlihat seperti berencana untuk menyergap kami. Apa maksud kalian? Zhang Yuanxing berkata, saya ingin membentuk aliansi dengan Anda. Membentuk aliansi denganku. Yuan Ting menggelengkan kepalanya. Mustahil. Aku mewakili diriku sendiri dan Sekte Tai. Kami bertiga harus saling membantu dan berjuang untuk meraih kejuaraan. Bagaimana mungkin aku membentuk aliansi denganmu? Meskipun kami saling kenal, Zhang Yuanxing berkata, jangan terburu-buru menolak. Dengarkan tawaran saya, kita bisa bertukar informasi. Lebih tepatnya, itu adalah 8 trigram.
Yuan Ting menatap dinding yang rusak dan menolak tanpa ragu-ragu. Yuan Shi, Anda salah paham. Izinkan saya memperjelasnya. Saya tidak akan pernah mengkhianati sesama murid. Dan saya juga tidak akan mengabaikan kehormatan Sekte Tai demi kepentingan pribadi saya sendiri. Sebaiknya kau pergi sekarang. Jika tidak, begitu Zhao Cheng Huang kembali, kau tidak akan bisa pergi meskipun kau mau. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Dari balik dinding yang rusak terdengar suara samar. Apakah kau tahu mengapa anjing tua suka merasuki anjing? Tidak ada yang tahu rahasia ini, tetapi aku mengetahui kebenarannya secara kebetulan. Yuan Ting tiba-tiba berhenti di tempatnya. Dia menunduk, melihat kakinya dengan terkejut. Dia tidak bermaksud berhenti, tetapi naluri tubuhnya menekan pikiran itu. Akan kuberitahu jika kau bersekutu denganku. Petik 2 titik. Tidak, lalu kau tahu bahwa mantan istri Qi Yuan adalah Zurong, kan? Sebelum meninggal, dia mengungkapkan banyak informasi kepada kita, seperti rutinitas harian Zurong. Zhang Yuanxing terdiam sejenak. Apa yang kau inginkan? Yuan Ting tiba-tiba meninggikan suaranya. Jika kau bersekutu denganku, aku akan memberitahumu. Yuan Ting tetap diam. Dia adalah seorang pria yang berprinsip dan berintegritas. Zhang Yuanxing, saya kenal seorang profesional di bidang seks dan hasrat bernama Ani. Ada kekasih Raja Iblis di lingkungannya. Ani mengenal banyak wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Raja Iblis. Sebagian besar dari mereka sekarang berada di posisi tinggi. Anda tidak akan pernah menduga bahwa mereka semua pernah menjalin hubungan dengan Raja Iblis di masa lalu. Mata Yuan Ting berbinar, memperlihatkan dahaga yang kuat akan pengetahuan. Zhang Yuanxing, dulu aku pernah diburu oleh Raja Langit Mata Iblis. Darinya aku banyak mendengar gosip tentang Raja Langit Uskup Agung Militer, gosip tentang alam penguasa. Bisakah kau bayangkan? Wajah Yuan Ting sedikit berkedut. Zhang Yuanxing, apakah kamu ingin tahu cara mendapatkan pekerjaan seks gratis? Saat masih muda, kamu dipukuli oleh seorang wanita di keluarga Fu karena melakukan sesuatu yang membuat semua orang marah. Napas Yuan Ting menjadi cepat. Zhang Yuanxing, Fu Qing yang pernah mengatakan beberapa hal kepada saya yang cukup untuk merusak reputasinya, membuatnya dibenci, dan bahkan mengusirnya dari pasukan Harimau Putih. Saya bisa memastikan itu. Berhenti bicara, Yuan Ting meraung, bergegas menuju dinding yang rusak. Dia berdiri di depan Zhang Yuanxing, terengah-engah. Aku berjanji padamu, aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Zhang Yuanxing bertanya dengan heran, apa batasan terendah Anda? Jika perlu, kita harus memiliki batasan yang fleksibel. Yuan Ting menggenggam tangan Zhang Yuanxing erat-erat. Ekspresinya penuh kasih sayang. Saudaraku, aku pasti akan menumpas si bajingan Zhao Cheng Huang itu untukmu. Baiklah, setelah pertandingan, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Sekarang mendekatlah. Rencanaku adalah arena, tempat duduk penonton. Rahasia di balik kepemilikan anjing oleh tetua anjing. Apakah ini sesuatu yang bisa kita dengar? Bagaimana cara mendapatkan pekerjaan seks gratis? Sebutkan harganya. Saya akan membelinya berapapun harganya. Para mantan kekasih Raja Iblis sebagian besar sekarang berada di posisi tinggi. Selain Yinji yang diakui secara publik, siapa lagi dia? Mantan istri Akatsuki An, gadis kaya yang bejat dan suka punya banyak kekasih pria. Apa yang dia inginkan dalam sehari? 10 pria. Apa sebenarnya yang dikatakan Fu Qing yang kepada Yuan Shi Tianzun sehingga, jika terungkap, akan merusak reputasinya dan bahkan membuatnya dikeluarkan dari pasukan Harimau Putih? Ini adalah Tuan Muda Qian, putra sulung keluarga Fu. Keheningan mencekam menyelimuti tempat kejadian. Suasana menyeramkan terasa di udara, dengan napas berat bergema di antara kerumunan. Di kursi para tetua, Tetua Sun mencondongkan tubuh ke arah Teddy, yang duduk di sebelahnya, dan berbisik. Anjing tua, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan tentang kau merasuki tubuh Teddy? Si tetua anjing memperlihatkan giginya, pemandangan yang jarang terlihat baginya. Aku hanya suka anjing. Jangan terlalu dipikirkan, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Oh, kau suka anjing. Para tetua lainnya meliriknya dengan penuh arti. Apa kau pernah mengatakan itu sebelumnya? Aku tidak tahu. Hati tetua Sun bergejolak, dan tiba-tiba ia teringat sebuah ide cemerlang. Mungkin, barangkali, bisa jadi, ia bisa menggunakan ini untuk menciptakan sensasi dan menggantikan leluconnya yang membingungkan. Elder Dog hanya ingin terjun ke ruang bawah tanah dan mencabik-cabik tengkorak primordial Celestial Venerable. Apa yang kau katakan pada Yuan Shi? Tanya Guannya dengan suara rendah. Semua mata tertuju pada pemuda tampan berjas putih itu. Fu Qing yang duduk di sana tanpa ekspresi. Bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya, Tuan Muda Qian tidak akan mengubah ekspresinya. Saat ini, ia merasa seperti sedang duduk di atas jarum, dengan duri di punggungnya. Dia berusaha keras untuk mengendalikan ekspresinya, mencegahnya berubah terlalu banyak. Seperti yang diperkirakan, kita harus mengusir mereka dari garda Harimau Putih.
Tuan Muda kian menarik napas dalam-dalam dan menggosok matanya yang berkedut. Aku belum pernah menyebutkan masalah Raja Iblis kepada Yang Mulia Surgawi Primordial, kata Ani dengan sedikit khawatir. Profesi seks bebas. Jika aku mengerti dengan benar, dalam bahasa Mandarin, seks bebas berarti berhubungan seks dengan seorang wanita tanpa membayar. Tuan Bill, aku tidak bisa membiarkan dia tidur denganku secara gratis. Kau belum tidur dengannya, tanya Tuan Bill dengan pasrah. Apa yang dia katakan mungkin bukan kebenaran, itu hanya manuver psikologis. Adapun hubungan antara Raja Iblis dan Asosiasi Dewi Kecantikan, itu bukanlah rahasia. Dengan otoritas penguasa langit primordial, sangat mungkin dan tidak sulit baginya untuk mengetahuinya melalui aliansi 5 elemen. Gigolo muda itu memandang Zurong dengan rasa takut, hanya untuk mendapati wanita itu menampilkan senyum yang berbahaya namun indah, seperti mawar yang mekar dengan lembut. Semakin dia memfitnahku sekarang, semakin aku akan membuatnya menikmatinya di masa mendatang. Aku akan menguras setiap tetes energinya, tetapi tetap membuatnya birahi, membuatnya sangat menderita sehingga dia tidak bisa berhenti meskipun dia mau. Yuan Ting memperhatikan saat Yang Mulia Surgawi Primordial berangkat dalam perjalanan malamnya. Setelah menunggu beberapa detik, dia melangkah keluar dari balik tembok rendah dan kembali ke posisi semula. Sekitar semenit kemudian, dia melihat Zhao Cheng Huang menggiring mayat Yin itu. Tatapan Yuan Ting tertuju pada lengan pria itu, dan dia berkata, pelindung lengan, apa fungsinya? Lengan Zhao Cheng Huang tertutup oleh pelindung lengan berwarna hitam, yang menutupi lengan bawah dan lengan atasnya. Ekspresi Zhao Cheng Huang tampak acuh tak acuh, pertahanan, dan kekuatan. Dia mengepalkan tinjunya perlahan dan meninju ke depan. Udara mengeluarkan suara, pop, pelan saat gelombang kejut melesat keluar dan menghantam bangunan bobrok yang setengah runtuh di kejauhan. Luar biasa, uji Yuan Ting. Zhao Cheng Huang mengangguk dan bertanya, apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar sini? Yuan Ting berkata, aku baru saja melihat pelayan roh dari Yang Mulia Surgawi Primordial muncul dan mengamati dari kejauhan. Saat aku bergegas mendekat, ia sudah menghilang. Zhao Cheng Huang bergumam setuju, sepertinya dia masih sendirian, tanpa ada yang mau bersekutu dengannya. Yuan Ting berkata tanpa mengubah ekspresinya, dengan skor setinggi itu, semua orang ingin menyingkirkannya. Tidak ada yang mau bersekutu dengannya kecuali dia menawarkan banyak hal. Yuan Ting, Zhao Cheng Huang, King Songzi, dan Yin Qi masing-masing memiliki 4 poin tersisa. Tu Digong memiliki 7 poin, Tianxia Guiluo memiliki 3 poin, dan Sun Miao Miao memiliki 10 poin. Jika ada kesempatan lain untuk bertarung dalam pertandingan tim, kita harus terlebih dahulu mencari cara untuk menyingkirkan Tianxia Guiluo. Dewa Bumi masih punya satu kesempatan lagi untuk melaporkan kita. Dia praktis sekutu kita. Jadi kita akan menahan diri untuk sementara waktu. Kita perlu mencari cara untuk mengurangi poin Sun Miao Miao. Sejauh ini, aku sudah punya 3 set baju zirah, dan aku belum mendapatkan satu pun. Ruang bawah tanah itu tidak menyebutkan berapa total bagian yang dimiliki baju zirah tersebut. Zhang Yuanxing dan mayat Yin berjongkok di reruntuhan, dengan pecahan ubin dan rumput liar yang rimbun di bawah kaki mereka. Setelah pelindung dada dan pelindung lengan, satu lagi perlengkapan telah dirilis, pedang tempur besi dingin. Hal itu diperoleh melalui kembalinya dunia ke dalam api. Ketika pedang perang besi dingin muncul, Zhang Yuanxing sedang mencari di selatan kota. Jarak antara dia dan pedang perang itu terlalu jauh, karena mereka berada di arah yang berlawanan, jadi dia terpaksa menyerah. Sudah hampir setengah jam, dan belum ada bagian baju zirah yang muncul di selatan kota. Sesuai polanya, seharusnya bagian-bagian itu akan segera muncul. Zhang Yuanxing menunggu dengan sabar, dan setelah sekian lama, seberkas cahaya melesat ke langit, kurang dari 100 meter di sebelah selatannya. Tanda seru, benar-benar muncul. Zhang Yuanxing sangat gembira. Kali ini, dia tidak membiarkan mayat Yin memimpin serangan, melainkan berlari menuju cahaya yang membumbung tinggi. Beberapa detik kemudian, dia melihat perlengkapan yang diselimuti cahaya, sebuah baju zirah rok tebal, dengan benang merah yang menghubungkan lempengan berbentuk perisai, dibuat dengan sangat indah. Satu set baju zirah lengkap hanya memiliki beberapa bagian, pelindung lengan, pelindung dada, dan senjata sudah memiliki pemiliknya. Yang muncul kemudian adalah baju zirah rok atau helm. Saat berlari, Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari ada yang salah, karena jarak antara dia dan baju zirah rok tetap konstan, memberinya perasaan seperti berlari menuju gunung sampai mati. Dia tiba-tiba berhenti, menyadari bahwa dia telah diserang. Perasaan familiar ini seperti terjebak di dinding hantu. Zhang Yuanxing melihat sekeliling dan berteriak, apakah itu Zhao Cheng Huang atau Sun Miao Miao? Terperangkap di dinding hantu adalah mantra pesona kelas pengembara malam, dan satu-satunya penyihir yang mungkin dapat mempengaruhi pengembara malam level 3 adalah Sun Miao Miao atau Zhao Cheng Huang. Itu pasti dengan bantuan semacam alat bantu. Hai, Yang Mulia Surgawi Primordial,
Aku tidak menyangka akan menangkapmu seperti ini. Sebuah suara jernih dan riang terdengar. Zhang Yuanxing berbalik ke arah suara itu dan melihat sosok Anggun perlahan muncul beberapa meter jauhnya. Kaos hitam, rok mini hitam, paha putih, dada penuh, wajah bulat, dan mata hitam cerah. Dia memancarkan aura manis dan lembut. Gaya rambutnya yang sedikit keriting dan elegan serta aura mulia yang unik bagi para pengembara malam membuatnya tampak seperti seorang putri kecil. Mencoba menjebakku, Zhang Yuanxing menatap gadis yang tampak manis itu dan berkata, "Bagaimana kau tahu itu pasti aku?" Sun Miao Miao terkekeh main-main dan berkata, "Aku tidak tahu. Setelah memasuki ruang bawah tanah, aku tinggal di sini. Lagi pula, item perlengkapan muncul secara acak, dan setiap pemain hanya dapat melengkapi satu item. Jadi selama aku menjaga satu area, aku pasti akan mendapatkannya. Strategi yang sangat cerdas. Daripada berkeliaran tanpa tujuan, lebih baik menunggu kelinci datang ke tunggul pohon." Tidak heran dia belum melihatnya. Zhang Yuanxing melihat sekeliling dan berkata dengan santai, "Trik dinding hantumu luar biasa. Itu benar-benar berhasil menjebakku." Sun Miao Miao menyeringai dan berkata dengan bangga, "Ini adalah mantra pesona yang kubuat menggunakan pelayan roh. Ini adalah pelayan roh yang dibuat dari tubuh roh seorang ilusionis." Zhang Yuanxing segera mengerti. Tidak heran mantra pesona Sun Miao Miao bisa menipunya. Ilusionis adalah bahan terbaik untuk membuat pelayan roh. Pelayan roh yang dibuat dari tubuh roh seorang ilusionis memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengagumkan, Zhang Yuanxing memuji. Diam-diam mengaktifkan keterampilan penghisap rohnya. Energi gelap dan kental menyembur dari matanya, memenuhi matanya sepenuhnya, mengubahnya menjadi sosok yang menyeramkan dan mulia, seperti Raja Dunia Bawah atau Adipati Vampir. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Tidak ada yang tampak salah. Dia tidak dapat menemukan pelayan roh orang lain. "Apakah kau mencari pelayan rohku?" Sun Miao Miao menunjuk ke belakangnya sambil tersenyum. "Dia di sini." Di belakangnya muncul bayangan yang menakutkan. Seorang wanita dengan gaun tidur tua. Rambutnya acak-acakan. Gaun tidurnya berlumuran darah hitam. Kematiannya mengerikan. Memancarkan kebencian dan permusuhan yang mendalam. Pengembara malam bertarung melawan pengembara malam. Cara yang benar untuk menggunakan pelayan roh adalah dengan menggunakan dirimu sendiri sebagai perantara untuk melepaskan kekuatan mereka. Jangan gunakan mereka sebagai alat untuk menyerbu ke medan perang. Mengerti? Instruksinya dengan sungguh-sungguh. Zhang Yuanxing mengabaikannya. Diam-diam menghubungi mayat Yin. Dia dapat dengan jelas merasakan mayat Yin di dekatnya, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Mayat itu masih berada di bawah kendalinya. Tetapi ketika Zhang Yuanxing memberinya perintah untuk menyerang Sun Miao Miao, respons mayat itu adalah, tidak ada target. Apakah bahkan mayat hidup nomor 1 telah tertipu oleh ilusi? Meskipun tidak bernyawa, ia memiliki kecerdasan. Dan kecerdasan memungkinkan seseorang untuk tertipu oleh ilusi. Tanpa ragu, Zhang Yuanxing memanggil pistol peledak dan menembak Sun Miao Miao. Bang, bang, peluru merah gelap menembus tubuh Sun Miao Miao. Dia hancur seperti gelembung, hanya untuk muncul kembali di jarak yang tidak terlalu jauh. Melihat ini, hati Zhang Yuanxing mencekam. Dalam ilusi, "Kau tidak bisa mengenaiku," kata Sun Miao Miao dengan main-main. Tangannya di belakang punggung seperti gadis muda yang polos. Zhang Yuanxing membalas, "Kelemahan terbesar ilusi adalah keseimbangannya yang rapuh. Semuanya palsu. Kau bisa membingungkanku, memikatku, bahkan membuatku melukai diri sendiri dalam ilusi. Tetapi kau tidak bisa secara aktif melukaiku. Begitu ada faktor eksternal yang mengganggu, ilusimu akan runtuh." Mata Sun Miao Miao yang besar dan gelap melengkung membentuk bulan sabit saat dia berkata, "Aku hanya perlu menjebakmu. Lagi pula, kau memiliki skor tertinggi. Begitu kontestan lain tiba, kau akan terjebak dalam ilusi. Dan dengan banyak orang menyerang bersamaan, kau akan cepat tersingkir. Yuanshi Tianzun, kau telah merusak reputasi kakekku. Dengan memanfaatkan kompetisi arena ini, aku akan mempermalukanmu sepenuhnya dan membiarkan para pejabat di luar melihat bahwa kakekku tidak menginginkanmu. Itu murni karena sekte Tai penuh dengan orang-orang berbakat. Di arena, di kursi para tetua, Sun cukup senang. Ah, Miao Miao, anak itu, selalu begitu keras kepala. Mengatakan dia ingin menggunakan kompetisi arena ini untuk menekan Yuanshi Tianzun dan melampiaskan amarahku. Bagaimana mungkin aku merendahkan diri ke level junior? Petik 2. Baiklah. Karena dia sudah memutuskan, aku hanya bisa membiarkannya. Yang mulia surgawi primordial cukup berbakat. Sayang sekali dia bertemu cucuku. Dengan itu, Tetua Sun mengangkat kepalanya, memandang rendah para tetua yang tidak memiliki anak atau yang anak-anaknya biasa-biasa saja. Kebanggaannya terlihat jelas di matanya. Memiliki cucu, perempuan yang baik itu sungguh luar biasa, kata tetua anjing dengan masam. Tetua anjing sendirian, yatim piatu sejak kecil, dibesarkan di sebuah desa nelayan kecil di Provinsi Fujian.
diberi makan oleh keluarga, hanya ditemani seekor anjing kuning. Sekarang, setelah menjalani sebagian besar hidupnya, dia masih sendirian. Para tetua yang diejek itu tidak terlihat baik. Teknik pesona yang menakutkan. Mereka yang berada di peringkat 3 teratas tentu memiliki beberapa keterampilan. Dengan jubah yin yang dan sepatu dansa merah, aku tidak perlu khawatir akan langsung terbunuh. Tetapi kedua benda ini tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan ilusi. Aku bisa mencoba mengaktifkan susunan jubah yin yang, menggunakan susunan itu untuk menghancurkan ilusi, dan menggunakan racun untuk melawan racun. Zhang Yuanxing merasa sedikit malu dan berkata, bukankah Yuanting yang merusak reputasi kakekmu? Apa hubungannya denganku? Sun Miao Miao mengabaikan bantahannya dan bergumam 2 kali. Yuanxi Tianzun, aku bisa memberimu kesempatan. Mari kita buat kesepakatan. 2.000 untuk semalaman penuh. 800 untuk sekali saja. Kau bayar aku. Setelah Zhang Yuanxing selesai berbicara, dia menunggu Sun Miao Miao marah dan kemudian memanggil jubah yin yang untuk melancarkan serangan mendadak. Sun Miao Miao terkejut. Apa maksudmu? Petik 2 titik titik titik. Bagaimana kau ingin berdagang? Wajah Sun Miao Miao berseri-seri karena gembira. Berikan pelayan roh kecilmu padaku, dan aku akan membantumu mengalahkan Zhao Cheng Huang itu dan membantumu memenangkan kejuaraan. Bagaimana? Zhang Yuanxing mencibir. Setidaknya buatlah alasan yang masuk akal untuk mengulur waktu. Tidak, aku serius. Aku bisa menghancurkan ilusi itu sekarang juga, kata Sun Miao Miao. Sebelum Zhang Yuanxing bisa menjawab, energi gelap dan kental melonjak di matanya. Temperamennya menjadi dingin dan mulia, dan dia membuka mulut kecilnya dan menarik napas perlahan. Bayangan menakutkan di belakangnya berubah menjadi asap hijau, melayang anggun ke mulutnya yang seperti buah ceri. Zhang Yuanxing merasakan kekuatan tak terlihat menghilang. Dan kemudian dia melihat Sun Miao Miao yang lain, berdiri di reruntuhan tidak jauh dari sana, memegang baju zirah rok di tangannya. Ilusi itu benar-benar hancur. Zhang Yuanxing terkejut. Apa sebenarnya yang direncanakan wanita ini? Pada saat ini, telinga Sun Miao Miao berkedut, dan dia melihat ke kejauhan, berkata, seseorang datang, mari kita cari tempat lain untuk bicara. Seketika itu juga, keduanya diam-diam mengambil mayat Yin, masing-masing menggunakan perjalanan malam, dan meninggalkan tempat itu. Sesaat kemudian, 2 sosok bergegas mendekat. Itu adalah King Songzi, seorang pemuda yang ramah dan ceria, dan Tianxia Guihuo, membawa pedang panjang berbilas sempit. Di belakang mereka, pria yang tidak peka terhadap nada, mengenakan pelindung dada, berjuang untuk mengikuti. Seseorang mendahului kita, kata Tianxia Guihuo, melompat ke dinding dan melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, sepertinya seseorang kebetulan berada di dekat sini. Untunglah kita, area sekitarnya terlalu bobrok dan sepi, dan Tianxia Guihuo bukanlah seorang pengintai, jadi sulit untuk menemukan lubang peluru yang ditinggalkan oleh Zhang Yuanxing di reruntuhan yang kacau. King Songzi tampak kecewa. Dari tim beranggotakan 3 orang, dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki peralatan. Di beberapa reruntuhan, Zhang Yuanxing menghembuskan napas energi yin, aura dingin terpancar darinya. Sebelum mendarat, dia mengumpulkan energi yin dan meletakkannya di bahunya. Dia melakukan ini untuk mencegah Sun Miao Miao bertindak tidak beradab dan menyergap. Si bodoh kecil itu, energi yin mengembun di bahunya, berubah menjadi bayi yang gemuk dan bulat. Setelah si kecil yang konyol itu muncul, ia secara alami naik ke kepala tuannya. Perut kecilnya menempel di kepalanya. Mata gelapnya yang besar terbuka lebar, mengamati Sun Miao Miao bersama-sama. Ah, itu dia, itu dia. Sun Miao Miao melompat, matanya yang sama gelap dan lincahnya bersinar dengan kegembiraan dan kekaguman. Sangat imut gelombang, katanya. Benar-benar terpikat. Petik 2. Apakah wanita ini seorang pedofil? Zhang Yuanxing mengerutkan kening, menyelidiki. Kau menyukai pelayan roh. Itu tidak meyakinkanku. Dia harus mengakui bahwa setelah dinding hantu diangkat, dia tidak melarikan diri selama perjalanan malam. Janji Sun Miao Miao untuk membantumu memenangkan kejuaraan, yang berhasil merayunya. Jadi dia memutuskan untuk mengujinya, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Sun Miao Miao. Sehingga meskipun dia mengalami dinding hantu lagi, itu tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Aku suka pelayan roh kecil. Semakin muda semakin baik, karena mereka semua sangat imut dan menggemaskan. Kakekku memelihara beberapa pelayan roh kecil di pohon belalang di halamannya, dan aku pergi bermain dengan mereka setiap hari. Tatapan Sun Miao Miao tidak pernah lepas dari si nakal kecil itu saat dia berbicara. Aku akan membantumu mengalahkan Zhao Cheng Huang dan membantumu memenangkan kejuaraan. Bagaimana kalau kau memberiku pelayan rohmu? Jangan terburu-buru menolak. Jika kau khawatir aku akan berbohong padamu, aku bisa bersumpah demi reputasi kakekku bahwa aku tidak akan pernah berbohong. Reputasi kakekmu sudah terkenal buruk, dan kau masih mengatakan kau tidak berbohong.
Zhang Yuanxing menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Sepatu Houtu adalah barang berkualitas Sein. Tidak sebagus pelayan roh. Dia bukan pelayan roh. Dia anak angkatku. Lalu tidak ada yang perlu dibicarakan. Mata Sun Miao Miao menjadi gelap. Dan kepulan asap hijau keluar dari mulutnya. Sebagai pemain peringkat ketiga, bahkan tanpa bantuan, dia akan melawan Yuanshi Tianzun tanpa ragu atau takut. Zhang Yuanxing mengubah topik pembicaraan.